Ibu, kakek dan nenek menemukan putri kandung mereka yang hilang selama 45 tahun, tapi mereka bahkan tidak menelepon. Mereka ingin kamu kembali hari ini untuk reuni, dan mereka menyuruh pengacara menghubungimu. Selama liburan, betapa perhatiannya mereka. Cukup, ayo masuk dulu. Acara besar seperti reuni keluarga, mereka hanya mengirim sopir untuk menjemput kita. Ini bukan reuni, ini lebih seperti panggilan. Anak ini tajam bicaranya. Saya kepala pelayan di sini. Nama saya Carson. Ibu Nora, Nona Chloe, silakan lewat sini. Bapak dan Ibu Sterling, Ibu Rachel, dan Bapak Felix sedang mempersiapkan untuk makan malam reuni keluarga malam ini, sibuk sekali. Bersyukurlah mereka tidak menyuruh naik taksi. Itu sudah suatu berkah. Sungguh merusak suasana saat liburan. Benar-benar orang rendahan. Tidak punya kelas sama sekali. Bapak Carson, ibuku adalah Ibu Nora. Lalu siapa putri sulung keluarga Sterling? Jelas, itu adalah orang yang sudah menjadi pewaris palsu selama 45 tahun. Dia telah mengambil tempat dan bahkan merayakan liburan dengan begitu sombong. Ibu Nora sudah tiba. Sial betul. Membawa segala macam sampah ke dalam rumah saat liburan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ibu dan ayah, memaksa membawa orang kelas bawah dari lapisan masyarakat paling bawah ke rumah kita. Ku dengar dia dipecat dari pekerjaannya beberapa tahun lalu. Sejak itu dia menjadi ibu rumah tangga. Orang seperti itu tidak pantas menginjakkan kaki di rumah keluarga Sterling. Felix, jangan bilang begitu. Kedamaian dan keharmonisan membawa rezeki saat liburan. Orang itu tetaplah saudara kandungmu. PAFT. Saudara kandung. Dia tidak layak menyandang gelar itu. Kamu satu-satunya saudara perempuan yang kuakui. Siapa dia menganggap dirinya siapa? Kembali untuk mencuri warisan? Lihat cermin. Wah, menarik juga. Dari sopir dan kepala pelayan, hingga pewaris palsu itu dan saudara laki-lakiku sendiri, permainan kekuasaan keluarga Sterling terus berlanjut. Menjelang liburan keluarga ini, aku tidak pulang ke rumah, tapi menuju ke medan pertempuran. Karena kalian semua tidak mau bersikap atau menikmati liburan yang damai, maka aku juga tidak perlu bersikap baik. Permisi, di mana kakek dan nenek? Carson, panggil ibu dan ayah. Katakan pada mereka, dia sudah di sini. Itu Ibu Rachel. Saya Felix Sterling. Ini saudara perempuan saya, Rachel Sterling. Kita keluarga. Mengerti? Itu anak laki-lakinya, Oliver Davis, tuan muda asli keluarga Sterling. Ini putri bungsu saya, Chloe Smith. Dia berusia 18 tahun. Ku dengar kamu lahir hanya beberapa jam setelahku. Jadi aku akan memanggilmu adik kecil. Selama bertahun-tahun, kamu di luar sana, merayakan liburan pasti berat. Kamu mengalami masa sulit. Tidak juga. Tidak sulit. Asalkan keluarga harmonis, makanan sederhana pun tetap menjadi liburan yang baik. Oliver, siapa? Halo, Nora. Orang udik. Halo, Rachel. Halo, Felix. Halo, Oliver. Semoga tahun baru bahagia. Oh tidak, maksudku, aku ucapkan selamat agar tahun depan kamu juga bahagia. Chloe, kamu harus panggil aku Rachel, dan panggil dia Paman Felix. Bukankah Paman Felix baru saja bilang kamu adalah satu-satunya adiknya? Karena dia tidak mengakui ibuku sebagai adik kandungnya, lalu bagaimana aku bisa punya paman? Kamu tidak bisa asal mengaku saudara, kan? Kau dasar anak nakal. Begitukah caramu bicara dengan orang yang lebih tua? Sudah kuduga, hidup di bawah membuatmu jadi anak nakal liar. Benar-benar tidak punya sopan santun. Kamu merusak liburan, kan? Dasar orang udik berani mukul aku, kamu cari perkara. Nora, Felix itu adikmu sendiri. Bagaimana kau tega memukulnya? Perilaku macam apa ini? Tidak punya rasa malu? Pendidikan keluarga kami memang berbeda dengan pendidikanmu. Pendidikan kami mengajarkan kami saat orang tua kita dibuli, anak-anak harus membela mereka. Anak perempuanku melakukannya dengan baik. Aku sangat bangga. Sedangkan kamu, Bapak Sterling, kamu tidak pernah menjalankan tugasmu sebagai paman selama 1 hari pun. Jadi sekarang atas dasar apa kamu bersikap seperti paman dan menceramahi anak perempuanku? Siapa yang kasih kau nyali? Suara ribut apa ini? Banyak pertengkaran, memalukan. Pemandangan yang buruk. Ini hari pertama kamu kembali ke keluarga Sterling untuk reuni, selama liburan, dan kamu memukul saudaramu sendiri? Ini keterlaluan. Hari ini aku datang dengan anak perempuanku. Bahkan jika aku bukan putri kandungmu yang hilang, tetapi hanya seorang tamu biasa yang tidak terkait, tidak ada alasan untuk dimaki saat aku masuk, dan dipanggil anak nakal liar tanpa sopan santun, kan?
Apakah ini cara keluarga Sterling memperlakukan tamu selama liburan? Atau apakah ini pendidikan keluarga Sterling dari kota Samudra? Karena Anda, Tuan, tidak tahu cara mendisiplinkan anakmu, maka aku, sebagai saudarinya, akan mengajari mulut kotor, saudara yang suka bicara sampah ini. Ada masalah? Kamu. Ayah. Lihat dia. Bajingan yang merangkak keluar dari tumpukan sampah paling rendah. Hari pertama kembali, dan dia sudah berani bertingkah seperti ini. Apakah kita masih punya liburan? Ayah. Dia memukulku. Dia benar-benar memukulku lagi. Kamu hanya akan menonton wanita gila ini memukulku seperti itu? Cukup, Felix. Minta maaf pada Rachel. Ayah. Dialah yang memukulku. Kamu menyuruhku minta maaf padanya? Kenapa aku harus? Saudari macam apa dia? Kamu belum cukup mempermalukan kami? Satu adalah anak perempuanku, dan satu adalah cucu perempuanku. Kamu menyebut mereka anjing kampung. Lalu aku jadi apa? Siapa yang sebenarnya menjalankan keluarga ini? Maaf. Kakakmu telah dimanjakan sejak kecil. Kemarilah. Biarkan ibu melihatmu dengan baik. Sama persis seperti. Mata dan alis ini sama persis dengan ayahmu saat muda. Sama persis. Sayang. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu baik-baik saja di luar? Selama liburan, bagaimana kamu menghabiskan reuni keluarga? Baik-baik saja. Liburan selalu meriah. Ayah, ibu, Nora baru saja kembali, dan makan malam reuni keluarga sudah siap. Apapun yang perlu kita katakan, bicarakan sambil makan malam. Jangan biarkan ketidaknyamanan ini merusak semangat liburan. Tolong. Semuanya duduk dan makan. Ibu, hidangan ini cukup enak. Orang udik. Hantu kelaparan. Dia benar-benar mengira ini rumahnya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia layak di sini. Kalau suka, makan lagi. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Chloe baru mulai kuliah tahun ini, ya. Rachel, Olivermu bersekolah di universitas swasta terbaik di kota Samudra. Mungkin kamu bisa bertanya pada Dewan apakah mereka bisa membuat Chloe pindah ke sana. Tidak bisa membiarkannya terus membuang waktu di sekolah-sekolah buruk itu. Paman Felix, sekolah kami tidak seperti universitas negeri. Buku-buku pelajarannya semuanya dalam bahasa Inggris. Jika dia langsung pindah, dan tidak bisa mengikuti kecepatan, gagal di semua ujian akhir, itu akan merusak reputasi keluarga Sterling. Ibu, aku sudah dalam program PhD. Mereka ingin memindahkanku ke universitas. Apa mereka pikir aku terlihat terlalu muda dan ingin memberiku bonus liburan? Konyol. Apa? Chloe, kalau mau pamer, setidaknya pastikan fakta kamu benar. Kamu mau kuliah di mana? Kampus pinggiran dari mimpimu? Selama liburan, berhayal ada batasnya. Berani sekali kamu. Bohong di usia semuda ini. Omong kosong. Kamu sebagai seorang ibu, tidak hanya gagal mendisiplinkannya, tetapi kamu memanjakannya, dan bahkan ikut tertawa bersamanya. Keluarga Sterling tidak bisa mentolerir pengaruh buruk seperti itu. Apakah ini cara kamu biasanya mendidik anakmu? Ibu, Crestview Internasional yang mereka sebutkan, sekolah macam apa itu? Apakah terkenal? Apakah lebih baik dari universitas saya? Kampungan. Bahkan tidak tahu Crestview. Dia pasti dari kampung. Menurutku sebaiknya jangan pindahkan Chloe ke sekolah kita. Aku tidak ingin teman sekelasku tahu bahwa aku punya saudari dari desa. Tidak. Anak-anak keluarga Sterling harus mendapatkan pendidikan elit. Pemindahan tidak bisa ditawar. Tapi anak ini tidak punya sopan santun. Rachel, setelah liburan, cari dulu Chloe guru privat terbaik. Sebelum pindah, ajari dia perilaku yang pantas, agar dia tidak mempermalukan keluarga Sterling. Ya, ayah, aku akan mengaturnya secepat mungkin. Aku akan mencari guru yang paling tegas. Nora, dasar Chloe mungkin lemah, dan dia tidak bisa menyusul Oliver dalam waktu dekat. Tapi aku percaya selama dia bekerja keras, pasti dia bisa berhasil. Meskipun hanya sedikit kemajuan, itu tetap baik. Sekolah Chloe sudah baik. Tidak perlu kamu khawatir. Kepala sekolahnya bahkan berkata dia akan memberinya bonus liburan. Kamu tidak bisa diperbaiki. Dan, bagaimana kamu begitu yakin bahwa prestasi akademik anakku lebih buruk dari Oliver? Membandingkan nilai saat liburan, apa kamu tidak capek? Dengan sekolah seperti yang dia masuki, sekolah pinggiran itu, nilai bagus apa yang bisa dia dapat? Karena kamu tidak menghargainya, biar aku tunjukkan sesuatu. Bulan lalu, Oliver mewakili Crestview di Olimpiade Matematika Negara Bagian. Oliver, bilang pada mereka peringkat berapa yang kamu dapat, aku mendapat medali emas. Hanya 3 orang di negara bagian yang mendapatkannya. Kamu dengar itu? Medali emas di Olimpiade Matematika Negara Bagian. Chloe-mu mungkin bahkan tidak punya kualifikasi untuk berpartisipasi. Itulah perbedaannya. Perbedaan yang sangat besar. Benarkah, Oliver?
Kabar baik ini, kenapa kamu tidak langsung memberitahu kakek? Ini hadiah liburan terbaik untuk kakek. Ayah, Direktur Evans dari Dewan Pendidikan akan datang sendiri sore ini untuk menyerahkan medali dan sertifikat Oliver. Oliver merahasiakannya darimu untuk memberimu kejutan. Ini juga membawa kehormatan bagi keluarga Sterling selama liburan. Bagus, bagus. Itulah jenius keluarga Sterling kita. Leluhur kita memberkati kita. Tahun ini pasti akan menjadi tahun yang baik. Memenangkan emas di Olimpiade Matematika. Berarti dia benar-benar jenius. Namun, yang disebut jenius hanyalah ambang batas untuk bertemu Chloe kita. Nikmati saja kembang api saat liburan. Jangan hanya menatap secuil langit dari dasar sumur. Hahaha. Nora, kamu gila. Bicara omong kosong saat liburan. Pantas saja putrimu baru saja menyombongkan diri. Bilang dia sudah kuliah. Jadi, seperti ibu, seperti anak. Kalian berdua, ibu dan anak, sangat cocok. Nora, daripada bicara besar dan menyombong di sini, kamu harus merenungkan mengapa ada jurang yang begitu besar. Keduanya darah Sterling, yang satu di atas, yang lain di bawah. Kamu mempermalukan saya. Nora, kamu harus tetap membumi. Sombong sekali, ini hanya akan menyakiti anak. Ayo, biar saya lihat. Bagaimana cara kamu membuat saya terkesan jika kebohonganmu terbongkar? Liburan akan hancur. Soal seperti ini, bukankah hanya dengan sekali lihat dan kamu tahu jawabannya? Kenapa perlu dikerjakan? Hahaha. Kamu bermimpi? Kamu mungkin belum pernah lihat soal Olimpiade Matematika, kan? Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam 2 jam, dan nilainya tidak kurang dari 60, saya akan bilang kamu menang. Kamu mau? Chloe, kali ini saya hanya akan memberimu 1 menit. Ya, Ibu, anggap saja permainan pembuka kecil. 1 menit. Cepat saja. Dalam 2 jam, supnya akan dingin. Minum dingin tidak baik untuk perut. Selama liburan, jangan sakiti perutmu. Hah? Nora, kamu gila. 1 menit? Kamu pikir ini mainan? Nora, saya tidak berniat pamer, tapi kamu hanya mencari penghinaan. Tidak apa-apa orang dewasa kehilangan muka, tapi Chloe masih muda. Kamu menempatkannya begitu tinggi, bagaimana jika dia jatuh? Trauma psikologis bisa bertahan seumur hidup. Dia mungkin tidak akan pernah melewati rintangan ini. Baiklah. 47 detik. Kamu sudah selesai. Kamu. Siapa yang kamu coba bodohi? Pasti hanya coretan asal. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana, Oliver? Dia tidak ada yang benar, kan? Bilang, cepat. Saya tidak sabar melihat leluconnya. Semua benar. Bahkan satu tanda baca pun tidak salah. Apa? Benar. Kamu bahkan tidak punya kertas buram. Kamu pasti sudah menghafal jawaban ulangan ini sebelumnya. Itu dia. Kamu curang. Aku menghafal jawabannya. Apa aku bisa meramalkan dan tahu sebelumnya bahwa kalian akan pakai ulangan ini hari ini untuk menjebakku? Kalau aku punya kemampuan seperti itu, aku nggak akan duduk di sini makan sama kalian. Aku pasti sudah beli tiket lotre dan merayakan liburan. Siapa tahu trik apa yang kau lakukan? Aku masih nggak percaya. Hanya menulis jawaban? Itu nggak buktikan apa-apa. Kalau kamu sepintar itu, tuliskan penurunan rumusnya untuk kami. Kalau nggak bisa, berarti palsu. Chloe, berhenti menulis. Bahkan jika kamu tuliskan penurunan rumusnya, mereka tetap akan bilang kamu menghafal semuanya. Kalau mereka mau menuduhmu, mereka pasti akan cari alasan. Kamu nggak perlu membuktikan dirimu pada orang-orang yang berat sebelah ini. Kalau kamu memang sekapabel itu, kenapa nggak mau nulis? Jelas, kamu bersalah. Itu semua akting, kan, Pak? Direktur Evans dari Dewan Pendidikan Kota sudah datang. Dia bilang ke sini untuk menyerahkan medali dan sertifikat kepada Tuan Muda Oliver. Dia khusus datang sebelum liburan untuk mengucapkan selamat. Silakan masuk, ayo masuk. Tamu kehormatan telah datang ke rumah kami, membawa keberuntungan dan kemakmuran. Bapak Sterling, selamat, selamat. Bapak benar-benar diberkati. Memiliki cucu yang begitu luar biasa. Oliver benar-benar telah membawa kehormatan bagi kota samudera kita. Oh, tidak sama sekali. Ini bukan apa-apa. Ini semua karena usaha anak itu sendiri. Dan berkat restu Bapak. Halo, Direktur Evans. Terima kasih sudah datang langsung. Maaf merepotkan Anda datang jauh-jauh di saat liburan. Direktur Evans, Anda terlalu baik. Oliver memenangkan medali emas berutang banyak pada perhatian dan dukungan Dewan Pendidikan Kota. Sebagai orang tua, kami hanya melakukan bagian kami. Setelah liburan, kami pasti akan berkunjung untuk berterima kasih. Ibu Sterling, Ibu terlalu rendah hati. Cara Ibu membesarkan anak dengan begitu luar biasa membuat kami bangga juga. Carson, kemari, ambilkan foto bersama untuk kami. Tentu, untuk mengabadikan momen kejayaan keluarga ini.
Oliver, kita benar-benar luar biasa. Tidak seperti beberapa orang yang bisa menjawab beberapa soal dengan benar dan merasa diri hebat. Padahal mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dari pinggir, dengan penuh kerinduan. Chloe. Anda pasti Ibu Chloe, Ibu Nora Sterling, kan? Oh, astaga, lihat aku buta sekali, aku hampir tidak mengenali Anda. Halo, Direktur Evans. Lama tidak bertemu. Ada banyak yang harus dilakukan sebelum liburan. Tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Oh, benar-benar kamu. Kupikir aku mengenalimu dari jauh. Tidak yakin itu kamu. Chloe-mu benar-benar kehormatan terbesar dari sektor pendidikan Kota Samudra setiap tahun. Direktur Evans, Nora adalah anak angkat baru ayahku perempuan. Jadi kalian berdua saling kenal? Direktur Evans, Chloe juga cucuku. Kamu baru saja mengatakan dia adalah kebanggaan sektor pendidikan Kota Samudra. Bagaimana bisa? Anak ini. Anak angkat? Oh, begitu. Jadi kalian semua satu keluarga. Lebih baik lagi, Bapak Sterling. Keluarga Sterling benar-benar memiliki dua bakat luar biasa. Begitu banyak orang berbakat. Musim liburan ini, kamu mendapat berkah ganda. Tidak, itu berkah 3 kali lipat. Selamat, Mbak. Direktur Evans, kamu terlalu memujinya. Jika Chloe benar-benar sepandai itu, kenapa dia tidak memenangkan medali emas Olimpiade Matematika Negara Bagian? Kenapa bukan dia? Medali emas itu ada di tangan Oliver kita. Karena saya tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Setidaknya kamu tahu batasmu. Kamu tahu kamu tidak memenuhi syarat. Bahkan tidak bisa mencapai ambang batas. Chloe sudah menjadi PhD. Terlebih lagi, dia juga termasuk dalam panitia ujian untuk kompetisi ini. Pembuat soal ujian ikut bertanding? Itu konyol. Apa? Direktur Evans, Anda, apa yang Anda katakan? PhD? Dan dalam panitia ujian? Ini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Anda pasti salah. Bagaimana dia bisa dalam panitia ujian? Chloe tahun lalu mendapat skor pertama di negara ini dan masuk ke program PhD Universitas Apex. Dia tidak hanya kebanggaan sektor pendidikan Kota Samudra, tetapi juga bintang terbit dari sektor pendidikan nasional. Dalam beberapa dekade, Kota Samudra belum pernah melihat jenius seperti ini. Apa? PhD Apex? Bagaimana mungkin? Saya pernah dengar bahwa Chloe sudah mulai berpartisipasi dalam proyek R&D Teknologi Mutakhir Universitas Apex. Itu adalah proyek nasional rahasia. Itu adalah proyek nasional. Direktur Evans, tolong jaga kerahasiaannya. Selama liburan, jangan bicara politik. Benar. Harus dirahasiakan. Oh, mulutku bocor. Ibu Sterling, Anda telah membesarkan anak yang begitu luar biasa. Itu sungguh menakjubkan. Anda adalah ahli pendidikan sejati. Saya harus mengunjungi Anda selama liburan untuk belajar dari Anda. Saya masih ada rapat di dinas. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih lama. Bapak Sterling dan Ibu Sterling mengucapkan selamat tahun baru lebih awal. Oh, benar, Ibu Sterling. Dewan Pendidikan berencana mengadakan kuliah setelah tahun baru. Kami ingin Anda datang dan berbagi wawasan tentang pendidikan. Anda tidak bisa menolak. Direktur Evans, Anda terlalu baik. Saya akan senang membantu jika diperlukan. Kita hubungi lagi setelah tahun baru. Sudah diputuskan. Bapak dan Ibu Sterling, Chloe. Saya pamit sekarang. Selamat tahun baru. Selamat tinggal. Hati-hati. Hati-hati, ya. Nora, aku tidak percaya Chloe ternyata begitu brilian. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Kakek, aku sudah bilang aku kuliah. Kamu tidak percaya padaku. Kamu bilang aku berbohong. Mengapa aku berbohong saat tahun baru? Kamu. Ibu Sterling, aku pikir aku dengar kamu bilang aku putri angkat baru dari pria tua itu. Nora, selama 45 tahun terakhir, kamu menderita di luar sana. Kami telah salah padamu. Meskipun Rachel bukan putri kandung ibumu dan aku, dia telah menjadi putri kami selama lebih dari 40 tahun, kami mencintai kalian berdua sama. Reuni keluarga adalah yang terpenting saat liburan. Dan Rachel sekarang memegang posisi kunci di grup tersebut. Jika ini tersebar, pasti akan mempengaruhi harga saham grup tersebut. Fluktuasi harga saham setelah liburan bukanlah lelucon. Jadi, kami mendiskusikannya dan berencana mengumumkan bahwa kami telah mengadopsimu sebagai putri kami. Ini yang terbaik untuk semua. Ini juga melindungi kehormatan dan kepentingan keluarga Sterling. Aku tahu ini tidak adil bagimu. Tapi saat ini pilihan teraman. Atas apa yang kami hutang padamu, kami hanya bisa menggantinya secara finansial. Kami tidak akan membuatmu rugi. Kartu ini berisi 10 juta dolar. Kamu juga bisa memilih dari properti yang aku miliki, ayahmu dan aku. Tidak akan merugikan keluargamu. Anggap saja, ini bonus liburan dan kompensasi yang terlambat. Hanya itu. Apa maksudmu? Kurang. Apa kau pernah lihat uang sebanyak ini seumur hidupmu? 10 juta dolar. Apa kau tahu berapa banyak itu? Kau tidak pernah puas. Pak Sterling,
Bahkan cucumu memegang 3% saham grup Sterling atas namanya, kan? Sebagai anak kandung yang hilang selama 45 tahun, bukankah aku seharusnya mendapat lebih dari seorang cucu? Atau apakah di matamu, darah dagingmu sendiri kurang berharga dari anak orang lain? Ibu, ayah, kalian lihat ini? Dia datang untuk mengambil harta keluarga. Baru hari pertama, sudah minta saham. Besok, apa kau akan suruh ayah menyerahkan kursi ketua padamu? Kenapa kau begitu emosi? Kenapa reaksinya sebesar itu? Apa kau takut aku akan berebut warisan? Sepertinya kau tahu siapa ahli waris yang sebenarnya. Apa yang harus aku takutkan? Dasar jalang sombong. Nora. Jadi sikap tenang dan terkendali yang kau tunjukkan sebelumnya itu semua palsu? Akhirnya kau menunjukkan ambisimu, ya kan? Sepertinya liburan ini tidak akan tenang. Dulu aku menekan semua ketajamanku dengan kata kepuasan. Meskipun anak-anakku telah mencapai hal-hal hebat, aku selalu menjaga profil rendah agar tidak merepotkan mereka. Karena kalian begitu takut aku akan berebut, jika aku tidak melakukannya, bukankah itu tidak menghargai kekhawatiran dan kasih sayang kalian? Nora, simpan saja kartunya untuk saat ini. Anggap saja ini hadiah selamat datang dari ibu dan ayah, dan bonus liburan. Mengenai saham, kita perlu mendiskusikannya dengan hati-hati. Kita bicara lagi setelah liburan. Tapi tenang saja, aku punya rencana. Aku pasti akan mengurusmu. Di masyarakat ini, tanpa koneksi, kamu bukan apa-apa. Tidak peduli seberapa pintar putrimu belajar, di masa depan, dia hanya akan menjadi pelayan kelas atas bagi orang kaya. Sejak keluarga Sterling mengakui kepulanganmu, kamu seharusnya bersyukur. Berlutut dan bersujud sebagai tanda terima kasih. Dan kamu masih berani meminta saham? Mimpi yang mustahil. Baiklah, cukup. Ini liburan, hentikan. Aku tidak salah. Kalangan atas itu tentang lingkaran dan koneksi. Besok malam, keluarga fans mengadakan makan malam-malam tahun baru. Itu juga jamuan ulang tahun yang diselenggarakan keluarga fans, orang terkaya di kota Samudra, untuk pewaris fans, Penelope. Semua elit kota diundang. Keluarga kami, keluarga Sterling, tentu saja masuk dalam daftar tamu. Oliver dan pewaris fans adalah sahabat baik. Lingkaran sosial kelas atas ini adalah sesuatu yang orang rendahan sepertimu tidak akan pernah bisa capai dalam 10 kehidupan. Kalian hanya akan malu jika pergi. Oh, jadi kamu juga penggemar William? Pewaris fans juga sangat suka William. Dia secara khusus meminta ayahku, penyanyi terkenal David, untuk membantu mengundang William ke jamuan ulang tahunnya. David, bukankah dia hanya orang biasa? Sejak kapan dia penyanyi terkenal? David adalah suamiku. Dengan mengatakan itu, kamu menampar wajahku. Kamu? Hah? Tapi setidaknya dia ada di industri ini. Dia bisa membawa William datang. Bisakah kau melakukan itu? Kamu bahkan tidak bisa bertemu William. Oliver, tahukah kamu William itu hanya nama panggungnya? William bukan nama belakang aslinya. Lalu apa nama belakangnya? Sebenarnya, sama dengan nama belakangku, Smith. Kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan kesempatan untuk memuji diri sendiri. Bagaimana mungkin William memiliki nama belakang yang sama dengan orang udik sepertimu? Omong kosong. Karena kamu juga penggemar William, aku akan bermurah hati besok dan membiarkanmu menghadiri pesta ibu fans untuk memperluas wawasanmu dan melihat pesta kalangan atas yang sesungguhnya. Jadi kau akan melihat seberapa jauh perbedaan kita. Saran Oliver bagus. Nora, karena kamu sudah kembali ke keluarga Sterling, akhirnya kamu harus berbaur dengan kalangan atas. Besok, keluargamu yang berempat akan bergabung dengan kami di jamuan, untuk melihat seperti apa sebenarnya. Dan secara resmi memulai debutmu. Ayah, pesta keluarga fans akan dihadiri semua elit kota Samudra. Keluarga mereka bahkan tidak tahu etika sosial dasar. Pergi hanya akan mempermalukan keluarga Sterling kita. Reputasi keluarga Sterling akan hancur di depan semua kalangan atas kota Samudra. Ibu, biarkan mereka semua hadir, dan mempermalukan diri mereka di depan umum. Bukankah itu lebih baik? Maka kakek dan nenek akan semakin membenci mereka, dan mengusir mereka lebih cepat. Biarkan mereka menunjukkan sifat asli mereka di depan semua orang. Hahaha. Itu ide yang bagus. Biarkan orang-orang udik ini pergi membuat diri mereka benar-benar konyol. Lalu lihat bagaimana ibu dan ayah masih bisa menyayangi mereka. Saat itu, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Samudra. Sebuah pesta. Sempurna. Pertunjukan ini, saatnya bagi kita untuk menjadi pusat perhatian. Sayang, baju-baju ini terlalu mahal, dan untuk acara besok, apa aku benar-benar harus pergi? Aku takut mempermalukanmu. Aku belum pernah pakai baju semahal ini. Sayang, jangan lupa, aku sekarang pewaris sejati keluarga Sterling. Jadi tentu saja, kamu menantu laki-laki keluarga Sterling. Lagi pula, Martha memberiku banyak bonus liburan.
Sayang kalau tidak dipakai, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Ayo kita habis-habisan liburan ini. Lihat pakaian usang ini. Dan mereka berani datang ke sini cari baju formal, beli saat liburan, kayak mereka mampu. Itu kartu Bank Kota Samudra, kartu hitam utama tingkat atas. 2 kartu. Ya ampun. Halo, tolong dandani suami dan putriku masing-masing 1 set pakaian formal untuk gala liburan utama. Baik, Bu, Tuan, Nona, silahkan ikut saya. Biarkan saya merekomendasikan koleksi haute couture terbaru kami. Itu juga termasuk layanan tata rias lengkap. Ayo lihat sepatu dan tas juga. Dapatkan semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sayang, 2 pakaian saja sudah menghabiskan banyak uang. Berhenti di sini saja, liburan ini sudah keterlaluan. Itu belum cukup. Kau bersamaku di masa sulit, sekarang nikmati masa indah bersamaku. Tidak ada satupun yang terlewat. Liburan ini, aku ingin seluruh keluarga kita menjadi bintang. Ibu dan ayah, apa kalian tidak apa-apa pamer kasih sayang di depanku seperti ini? Liburan ini, pameran cinta berlebihan. William menelepon videoku. William, kau pulang untuk liburan? Oh, omong-omong, apa kau pergi ke perjamuan keluarga fans? Tentu saja aku pulang. Ya, agenku bilang soal itu. Tapi untuk acara pribadi seperti ini, perusahaan biasanya menolak. Ada apa? Ah, mereka menolak. Besok, ibu, ayah, dan aku semua pergi perjamuan keluarga fans. Apa? Kau, ibu, dan ayah juga pergi? Kalau begitu aku. William, kalau mereka menolak, tidak apa-apa. Ikuti aturan perusahaan. Jangan biarkan urusan kami mengganggu pekerjaanmu. Benar, jangan biarkan urusan kami mempengaruhi dirimu. Kami hanya ikut-ikutan. Ibu, ayah, aku mengerti. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Aku pasti pulang untuk liburan. Ayo pergi. Ayo lanjutkan belanja. Keluarga Udik ini sungguh berani datang. Pakaiannya mewah, tapi tetap kelihatan murahan. Tunggu saja, pertunjukan akan segera dimulai. Felix, itu suamimu, anak angkat yang baru, dibandingkan dengan Rachel, dia tidak selevel, beda dunia. Reuni keluarga saat liburan ini, mungkin ada maksud tersembunyi, kan? Si Udik itu tak pantas dibandingkan dengan Rachel. Dia tak layak membersihkan sepatu Rachel. Lihat suaminya. Tampangnya seperti belum pernah melihat dunia. Tak tahu harus taruh tangan dan kaki di mana. Benar-benar tidak pada tempatnya. Orang seperti dia pantas berada di tempat seperti ini. Berdandan tak bisa menyembunyikan bau kemiskinan di tulangnya. Hanya membuatnya menjadi bahan tertawaan. Hahaha. Felix, kemarin di rumah keluarga Sterling, kamu mempermalukan putriku, dan aku sudah memberimu pelajaran. Hari ini kamu yang memimpin mempermalukan suamiku. Sepertinya 2 tamparan kemarin tidak memberimu pelajaran. Apa kamu mengeluh bahwa wajahmu tidak bengkak secara simetris? Apa? Kamu pikir bisa menyentuh Felix di sini? Apa kamu sadar di mana kamu? Jelas-jelas dibesarkan di jalanan, sangat tidak sopan, mencari masalah saat liburan. Kalian semua berkumpul di sini untuk berkomentar tentang aku dan keluargaku? Inikah yang kalian sebut yang katanya tata krama kelas atas? Di reuni keluarga saat liburan, tapi mulut kalian begitu kotor? Apa kalian makan sesuatu yang tidak enak dimakan malam tahun baru? Ayah, ibu, Rachel, Nora ternyata berani mengancamku di depan banyak orang, dan bahkan mencoba memukulku saat liburan di jamuan keluarga fans. Dia merusak reputasi keluarga Sterling. Nora, aku tahu kau baru saja kembali ke keluarga Sterling dan memiliki sedikit dendam. Tapi kau tidak bisa membuat keributan di makan malam fans. Nora, aku sangat kecewa padamu. Minta maaf pada kakakmu sekarang. Dan keluar dari sini. Para tamu terhormat, hadirin sekalian, sambutlah pembawa acara malam ini, orang terkaya di kota Samudra, ketua grup fans, Bapak Victor fans, dan Nona Penelope fans, merayakan tahun baru bersama. Nona fans, selamat tahun baru. Tidak, ini selamat ulang tahun dan selamat tahun baru. Lama tidak bertemu. Lihat itu, Oliver dan Penelope sangat dekat. Mulai sekarang, keluarga fans secara alami akan menjaga keluarga Sterling. Itulah kekuatan dari lingkaran dan koneksi. Kalian tidak akan pernah mencapai level ini dalam sejuta tahun. Bagaimana Oliver? Apakah David mengundang William? Apakah dia datang hari ini? Itu adalah keinginan terbesarku untuk tahun baru ini. Penelope, aku benar-benar minta maaf, tapi William tidak bisa datang hari ini. Perusahaannya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Bukankah David seorang penyanyi? Nona Vance, aku benar-benar minta maaf. Aku memang sudah bertanya-tanya sebelumnya, tapi perusahaan William bilang jadwalnya sudah penuh. Dia menolak semua undangan pribadi, terutama selama liburan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Seorang superstar pop seperti William memang sangat sulit untuk dipesan. Dia tidak memberikan kebaikan pada sembarang orang, apalagi selama liburan. Ya, Lihat anak ini. Perusahaan jelas menolaknya dan menyuruhnya mengikuti prosedur, tapi dia tetap datang. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana dengannya. Anak itu ingin memberi memberi kejutan untuk Nona Penelope. dia hanya pamer. Tapi dia cukup tampan. Apa kamu dengar itu? Beberapa orang pasti tahu cara memuji diri sendiri. William jelas diundang oleh David, yang menggunakan koneksi dan berusaha keras untuk membawanya ke sini untuk ulang tahun Penelope. Apa hubungannya dengan para pecundang tingkat rendah? Masih bikin masalah? Candaan yang konyol. Mereka pikir mereka spesial. Tepat. Penelope, lihat, David punya koneksi. Dan William datang, kan? Ini pasti kado liburan terbaik tahun ini. Oliver, Bapak Davis, terima kasih banyak. Aku sangat bahagia. Selamat ulang tahun, Nona Penelope. Dan untuk semua, selamat hari libur. Ibu dan ayah, sepertinya David berguna juga ternyata. Sekarang hubungan antara keluarga Sterling dan keluarga Vance semakin kuat. Ini awal tahun yang baik. Oliver, kamu tadi keren banget. Gadis itu kelihatan sangat familiar. William, tadi kamu keren banget. Gadis itu kelihatannya sangat familiar. Chloe Smith, kamu anjing kampung yang tidak sopan. Beraninya kamu menyentuh William? Turun ke sini sekarang. Berlutut dan minta maaf kepada Ibu Vance. Bapak Sterling, apakah kamu, putri dari anak angkat, tidak punya rasa batas? Lihatlah anak perempuan hebat yang kamu besarkan. Pergi sekarang. Tarik dia ke bawah, dan suruh dia minta maaf. Nora, cepat, jangan sampai ketua Vance menertawakan kita. Chloe tambah tinggi lagi. Masih mau bonus liburanmu? William, kamu selalu menggodaku. William, dia memanggilnya adik perempuannya. Dan dia bilang akan memberinya bonus liburan. Ya ampun, apa yang kudengar ini benar? Anak itu, apa dia benar-benar adik William? Ibu, ayah. Aku pulang. Selamat liburan. Apa? Apa? William benar-benar memanggil udik itu ibu. Bagaimana mungkin? Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan kalian secara formal. Ini putra sulung saya, William Smith. William adalah nama panggungnya. Jadi, Chloe sebelumnya mengatakan bahwa nama belakang William adalah Smith, dan itu benar. Bukankah kamu bilang putra sulungmu bahkan tidak SMA dan langsung bekerja? Benar, dia lulus SMP dan pergi ke luar negeri sebagai trainee. Dia bersekolah di sekolah Ivy League di sana. Memang, dia tidak SMA di sini. Ibu Vance, selamat ulang tahun. Dan selamat tahun baru. William, kupikir kau benar-benar tidak bisa datang karena jadwalmu. Aku senang sekali kau bisa datang. Ini adalah hadiah tahun baru terbaik yang kuterima tahun ini. Jadwalku memang padat. Dan aku menyuruh agenku menolak undangan dari orang-orang yang tidak relevan. Tapi kemudian, kakakku meneleponku secara pribadi, dan juga bilang orang tuaku akan datang, jadi, aku harus hadir. Bagaimanapun, keluarga yang utama. Jadi kaulah yang membantuku mengundang William, terima kasih banyak. Tidak seperti beberapa orang, yang tidak melakukan apa-apa, dan masih ingin mengambil pujian. Ibu Sterling, terima kasih atas putramu yang menghadiri pesta ulang tahun putriku, ini suatu kehormatan. Anda memuji saya, Bapak Vance. Anak-anak itu langsung akrab. Sengaja, kau lakukan dengan sengaja. Seperti sebelumnya, putrimu jelas seorang PhD dari Universitas Apex, tapi kau sengaja diam saja tentang itu. Hari ini kau melakukan trik yang sama lagi. Apa? Gadis ini seorang PhD Apex? Kamu lakukan itu dengan sengaja, memperlakukan kami seperti orang bodoh.
Dan melihat kami membuat diri kami terlihat bodoh, jadi itu membuatmu merasa berhasil, bukan? Bapak Sterling, William adalah figur publik yang mendapat banyak perhatian, jadi keluarga kami menjaga profil rendah dan tidak ingin menyebabkannya masalah. Artinya kami biasanya tidak mengungkapkan apa yang dia lakukan. Dan kedua, saat Anda terus menyebut saya pecundang dan tidak berguna tadi, Anda juga tidak memberi saya kesempatan bicara. Tunggu sebentar. Apakah Anda baru saja bilang Chloe adalah mahasiswa terbaik di program PhD Universitas Apex? Itu karena ibu dan ayah saya mendidik saya dengan baik. Tetapi Bapak Sterling, Anda menyembunyikan rahasia ini, jadi memiliki cucu perempuan yang begitu luar biasa. Kenapa tidak Anda beritahu kami lebih awal? Oh, Anda memuji saya, hahaha. Ibu Sterling, Ibu Sterling, Anda benar-benar kuda hitam yang mendidik anak-anak Anda dengan baik, dan membesarkan kedua anak hingga begitu luar biasa membuat iri semua orang. Jadi Ibu Sterling, ayo saling tambah di WeChat, karena anak saya juga kuliah. Dan saya ingin belajar dari Anda tentang cara mendidik anak nanti. Bapak Vance, Anda terlalu baik. Karena itu usaha anak-anak sendiri, dan yang terpenting, ayah mereka layak mendapat banyak pujian. Kami para pebisnis hanya menghasilkan kekayaan materi, tetapi Ibu Sterling dan Bapak Smith adalah pemenang sejati dalam hidup, dan itu benar, karena putra Anda adalah superstar pop dan putri Anda adalah jenius Apex, jadi di seluruh negeri. Siapa yang bisa menandingi itu? Ibu Sterling, Anda luar biasa. Tapi Nora, sepertinya saya perlu menilai ulang seberapa besar ancaman dirimu. HMPH. Apa sih yang hebat? Lagi pula, dia hanyalah ibu rumah tangga yang numpang hidup sama anaknya. Dia bukan ibu rumah tangga biasa. Semua orang mengira dia hanyalah wanita paruh baya biasa yang terpuruk hidupnya, orang yang mudah menyerah dan selalu diam, seperti Keset. Tapi dia sama sekali bukan itu. Dia punya 2 kartu truf. Tapi dia menahannya 2 kali berturut-turut, di momen paling krusial, dalam situasi yang paling memalukan, dan membiarkan orang lain membukakan kartunya. Wanita ini bukanlah orang yang mudah ditundukkan. Ayah sangat mementingkan pendidikan anak. Dia sering bilang masa depan keluarga bergantung pada bakat. Nora punya anak seperti itu, jadi ayah akan berpikir dialah yang bisa membawa kejayaan bagi keluarga Sterling. Apa yang harus kita lakukan, Rachel? Kita tidak bisa diam saja. Cara ayah memandang Nora tadi sudah berbeda. Bagaimana kalau ayah memasukkan dia ke Sterling Group? Aku tidak mau bekerja di bawahnya nanti. Kenapa terburu-buru? Biarkan dia masuk. Biarkan dia masuk sepenuhnya. Maksudmu? Jaga dia tetap dalam pengawasan kita. Itu lebih baik daripada membiarkan dia membangun kekuatan di tempat yang tidak bisa kita lihat. Beri dia posisi. Biarkan dia bekerja. Kalau dia memang hanya seorang intrik kecil, begitu masuk dalam grup, dalam 3 bulan, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Saat itu, kita tidak perlu mengangkat jari pun. Ayah secara alami akan kecewa padanya. Lalu, bagaimana kalau dia tidak? Bukankah itu akan lebih menarik? Tempatkan dia di papan catur yang bisa kita kendalikan. Dan biarkan dia bermain dengan aturan kita. Bahkan jika dia sangat hebat, dia tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Nora, di jamuan keluarga fans hari ini, kamu dan anak-anak benar-benar membuat keluarga Sterling bangga. Bagus sekali. Itu semua hasil kerja keras mereka sendiri. Aku dengar sebelum kamu di PHK, kamu berada di sebuah institut desain arsitektur dan berhasil menjadi manajer proyek. Grup kita memiliki proyek energi baru yang saya dorong secara pribadi. Dan itu adalah kunci dari transformasi grup Sterling dalam 5 tahun ke depan. Rachel sangat merekomendasikanmu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari itu. Mulai sebagai wakil. Ikut manajer proyek untuk mengenal cara kerja grup. Manajer proyek umum adalah... Aku tahu kekhawatiranmu. Jangan khawatir, manajer proyek untuk ini bukan aku. Nora, aku tipe orang yang tidak peduli pada proses, hanya hasilnya. Aku memberimu kesempatan ini bukan karena kamu putriku, tapi karena aku melihat dalam dirimu cerminan diriku dari tahun-tahun lalu. Kamu membesarkan 2 anak dengan sangat baik. Itu menunjukkan kamu memahami sifat manusia. Dan kamu bisa tetap tenang. Itulah dasar untuk melakukan hal-hal besar. Tentu aku memahami sifat manusia. Pidato ini terdengar seperti penghargaan dan promosi, tapi sebenarnya itu semua ujian dan tekanan. Kamu sangat pandai meninggikan orang hanya untuk menjatuhkan mereka. Sejak Ibu Sterling dan Ketua sangat mempercayaiku, maka aku akan mengambil tugas ini. Nora, bisakah kamu berhenti memanggilku Ketua sepanjang waktu? Tidak bisakah kamu memanggilku? Oke, Ketua. Oh, sayang. Hei, William. Lama tidak bertemu. Akhir-akhir ini kamu semakin tampan. Chloe,
Gaun yang kamu pakai hari ini benar-benar cantik. Kamu pasti pusat perhatian. Haha, semua sudah di sini. Suasananya cukup bagus hari ini. Rachel, proyek energi baru adalah fokus utama grup tersebut. Bagaimana bisa kamu merekomendasikan orang tidak berguna itu sebagai wakil direktur? Kamu pikir itu pekerjaan enak? Apakah kamu tahu mengapa proyek ini terhenti begitu lama? Rachel, maksudmu lahan sisi selatan. Saya bernegosiasi untuk lahan itu selama 6 bulan dan tidak bisa menutupnya. Pemilik tanahnya adalah keledai tua keras kepala. Saya tidak percaya dia bisa menangani lawan yang sulit itu. Jadi, Rachel, kamu menjebak wanita itu? Semakin tinggi kamu mengangkat mereka, semakin keras jatuhnya. Hanya dengan membuatnya gagal. Ayah akan melihat dengan jelas bahwa dia hanyalah seseorang yang bergantung pada anak-anaknya dan merupakan kegagalan yang tidak berguna. William, bisakah kamu memberi saya beberapa foto bertanda tangan? Jika teman-teman sekelasku tahu, mereka akan sangat iri padaku. Tentu. Nanti ibu saya yang membawakannya untukmu. Chloe, ayo saling menambahkan di WeChat. Jika saya punya pertanyaan tentang studi saya, kamu harus mengajari saya. Hamfah, pengkhianat kecil ini. Cepat sekali berganti pihak. Sudah larut. Kita harus kembali. Nora, jangan pergi. Menginap saja. Kami sudah menyiapkan kamar untukmu. Tidak, terima kasih. William ada panggilan awal besok. Chloe masih kecil. Di tempat yang asing, aku khawatir dia tidak akan tidur nyenyak. Biarkan mereka. Jangan lupa melapor ke grup besok. Siap, Ibu Sterling. Mama, aku akan mengantarmu pulang dulu. Nora, kamu telah menyatukan keluarga ini, kamu tidak membiarkannya hancur. Aku bersyukur dan bangga. Aku tahu, kamu tidak suka bersaing dengan orang lain, apalagi kembali ke keluarga Sterling, dan bermain tipu daya dengan sekelompok orang licik. Tapi di lubuk hati, kamu bukanlah orang yang rela menjadi biasa-biasa saja seumur hidup. Kamu ingin pergi. Pergilah, apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Baik. Halo, Ibu Sterling. Saya dari proyek energi baru, manajer proyek umum. Marcus Thorne. Selamat pagi, Ibu Sterling. Halo, Bapak Thorne. Ketua menugaskan saya sebagai wakil Anda. Saya menantikan kerjasama dengan Anda. Silakan masuk. Dulu pergi kerja rasanya seperti pergi ke pemakaman. Itu karena saya hanya kuda kerja. Sekarang, saya dikelilingi orang-orang. Semua orang menyapa saya kemanapun saya pergi. Semuanya diatur untuk saya. Satu keputusan dapat mengubah nasib seseorang. Begitu Anda memiliki kekuasaan, Anda merasa seluruh dunia ada di pihak Anda. Kehidupan seperti ini seharusnya saya miliki puluhan tahun yang lalu. Kamu dengar? Bapak Thorne akan membawa seorang wakil game misterius hari ini, orang luar. Ku dengar dia adalah anak angkat ketua yang baru. PAVT. Anak angkat? Kamu benar-benar percaya itu? Ketua sudah punya anak. Kenapa dia repot-repot mengadopsi lagi? Menurut pendapatku, itu mungkin masa lalu si tua itu, anak haram yang datang mengetuk pintu. SSST, jangan bicara seperti itu. Apa yang perlu ditakutkan? Orang yang dipromosikan karena hubungan darah dan tidak punya kemampuan nyata di tim seperti kita, di mana kinerja dihitung, tidak akan bertahan lama. Selama jam kerja, kalian semua bergosip tentang apa? Oke, biarkan saya perkenalkan semua orang. Ini Nora Sterling. Mulai hari ini, dia akan menjabat sebagai wakil presiden proyek energi baru. Dia akan bertanggung jawab penuh atas manajemen harian dan kemajuan proyek. Halo, Ibu Sterling. Kevin, masuklah sebentar. Ibu Sterling, ini Kevin, manajer proyek paling cakap di departemen kita. Mulai sekarang, dia akan menjadi asisten pribadi Anda. Katakan saja padanya jika Anda butuh sesuatu. Jadi, saat ini, hambatan terbesar untuk kemajuan proyek adalah lahan sisi selatan. Ibu Sterling sangat jeli. Pabrik untuk proyek energi baru dan pusat R&D paling baik berlokasi di sana. Tanah itu milik keluarga Vance. Keluarga orang terkaya. Victor Vance. Benar.
Victor Vance adalah keledai tua keras kepala, kepala batu dan pemarah. Presiden Rachel Sterling secara pribadi memimpin tim dan bernegosiasi setidaknya 5 kali, tapi tidak bisa menutup kesepakatan. Semoga berhasil. Apa? Kamu pikir aku juga tidak bisa? Hei, aku tidak berani. Aku hanya mengingatkanmu untuk tidak terlalu optimis. Sudah tersebar di seluruh perusahaan bahwa bahwa aku bajingan yang datang untuk mempercantik CV, atau bahwa aku penipu yang memanfaatkan nama baik anakku. Mengambil tugas ini adalah mencari penghinaan. kamu sendiri yang mengatakannya. Apa rencana Ibu Sterling sebelumnya? Akuisisi penuh, bongkar pabrik lama, tawarkan kompensasi tertinggi. Sederhana dan kasar, paling efisien. Rachel Sterling tahu betul bahwa Victor Vance, karena apa yang terjadi dengan William dan Chloe, sangat menghormatiku. Kesepakatan yang tidak bisa dia tutup, aku mungkin bisa menutupnya. Lalu kenapa dia secara sukarela merekomendasikanku untuk memimpin? Pasti ada motif tersembunyi. Apa alasan sebenarnya Victor Vance selalu menolak menjual tanah itu? Kamu tahu kenapa? Tidak tahu. Mungkin dia pikir harganya terlalu rendah. Atau mungkin orang terkaya memang eksentrik. Cukup, aku akan selidiki sendiri. Rachel mencoba menyuapnya. Tapi Victor tidak butuh uang. Apa yang dia kekurangan? Victor kehilangan ayahnya sejak dini. Ayahnya adalah direktur pabrik pertama di pabrik tua sisi selatan. Dia bekerja sampai sakit. Dan akhirnya meninggal karena kelelahan di pabrik. Rachel, kamu mau beli pancing? Sejak kapan kamu suka memancing? Bukan untukku, untuk Nora. Aku menyuruh seseorang memasang software pemantau di komputernya. Jadi, di hari pertamanya bekerja, dia browsing toko online di kantor untuk membeli pancing. Dia tahu dia tidak bisa menutup kesepakatan, jadi dia menyerah begitu saja. Itu belum semuanya. Dia juga nonton 1 jam video teknik memancing, seperti cara memilih pancing untuk pemula, dan tips trik memancing liar. Pemalas itu, di hari pertamanya kerja, tidak melakukan hal produktif. Dia tidak keluar cari klien. Dia tidak berusaha mendapatkan tanah milik Victor Vance. Sebaliknya, dia belajar memancing di kantor. Aku kira wanita ini punya kemampuan nyata, membuatku harus usaha lebih. Tapi siapa sangka dia benar-benar hanya idiot tak berguna. Dia bahkan tidak layak menjadi lawanku. Pemalas ya pemalas. Aku tidak sabar melihat bagaimana nanti dia menjelaskan pada ayah. Lihat itu. Ini perjalanan ketiga hari ini. Kevin praktis menjadi kurir pribadi Ibu Sterling. Dia sama sekali tidak bekerja di sini. Dia cuma datang untuk menikmati hidup. Ibu Sterling, apakah Anda akan pergi memancing? Benar. Saya akan menangkap ikan besar. Kena. Ibu Sterling, teknik yang hebat. Bapak Vance, Anda terlalu memuji. Hanya keberuntungan. Gigitan di sini agak ringan. Ikan di sini ketakutan. Mereka pintar sekali. Anda menambahkan asam buah dan asam amino ke umpan Anda. Bapak Vance, Anda juga ahli. Sudah memancing lebih dari 20 tahun. Dulu saya suka memancing cepat. Semua tentang kecepatan tangan dan kondisi umpan. Sekarang saya sudah tua, saya lebih suka tempat yang tenang untuk mengakali ikan. Benar, memancing cepat terlalu bising. Seperti medan perang, memancing liar, lebih menyenangkan. Kamu tidak pernah tahu, apa yang akan kamu dapatkan selanjutnya. Tepat. Setengah kesenangan memancing adalah menunggu, setengahnya lagi adalah menebak. Ayah, apa ayah akan melakukan sesuatu atau tidak? Nora sudah bekerja hampir seminggu, tapi dia tidak melakukan pekerjaan nyata, hanya membuka paket di kantornya sepanjang hari, dan bermain-main dengan barang-barangnya yang tidak berguna. Felix, apa itu benar? Ayah, bagaimana bisa ayah tidak percaya padaku? Dia lebih parah hari ini, dia bolos kerja. Orang-orang dari Departemen Proyek Energi baru semua sudah mengeluh kepadaku. Apa yang kamu katakan? Jangan terlalu khawatir. Nora baru saja mengambil alih dan mungkin belum terbiasa. Lagi pula, dia tidak pernah menangani bisnis perusahaan sebelumnya, jadi dia masih mencari pijakan.
dan bersantai sedikit itu bisa dimaklumi. Rachel, kamu masih membelanya. Dia tidak bersantai, dia hanya tidak peduli sama sekali pada perusahaan. Ayah mempercayakan padanya posisi penting seperti itu, dan beginilah cara dia membalas kepercayaan ayah. Ayo, kita pergi ke departemen proyek energi baru. Senang berbincang dengan Anda, tidak membahas uang atau status, hanya tentang hobi murni. Bapak Vance, saya juga senang berbincang dengan Anda. Di antara kita para pemancing, benar-benar ada ikatan khusus. Jika Anda datang ke sini hari ini benar-benar hanya untuk memancing, saya akan sangat senang. Tetapi jika tujuan Anda datang adalah untuk menggantikan Rachel, dan berbicara dengan saya tentang tanah itu, maaf, Ibu Sterling. Anda harus pergi. Ibu Sterling, aku akui, aku sangat menghormatimu karena telah membesarkan 2 anak yang luar biasa, kamu bukan orang biasa. Tapi hormat adalah satu hal, bisnis adalah hal lain. Rachel datang kepadaku dan menemui beberapa kendala. Rubah tua itu, Arthur Sterling, benar-benar mengirimmu ke sini? Dia pikir hubungan pribadi ini bisa mengubah pikiranku? Bapak Vance, tentu aku mengerti. Jika hanya soal siapa yang bisa menyenangkan putrimu untuk mendapatkan tanah itu, maka bisnis keluarga Vance tidak akan berkembang sampai sebesar ini. Bapak Vance, pabrik itu peninggalan ayahmu, kan? Meski peralatannya sudah usang, gedung-gedung pabrik tua itu adalah bangunan industri pertama di kota sungai. Itu berarti banyak bagimu dan keluarga Vance. Mereka adalah saksi awal mula industri kota sungai. Dan akar keluarga Vance. Dalam proposal Rachel, langkah pertama adalah meratakan semuanya dan membangun basis energi baru. Dia bilang, itu cara yang paling efisien. Dia tidak mengerti sama sekali. Bahkan jika dia memberiku gunung emas, aku tidak akan menjual. Bapak Vance, bagaimana jika aku bilang aku punya rencana yang bisa menjaga akarmu, membuatnya mekar kembali, dan berbuah lebih lebat? Benarkah? Coba dengar. Inti dari rencana kami. Saat Rachel datang kepadaku, dia bicara soal kesepakatan. Kamu datang untuk bicara soal masa depan, Ibu Sterling. Kamu sebagai teman, pasti aku pertahankan. Soal tanah. Bapak Vance, aku akan menyusun proposal tertulis yang lengkap dan rinci dan datang membahasnya denganmu. Haha, apa yang perlu dibahas? Apa yang baru saja kamu katakan? Sudah aku pahami. Ibu Sterling, aku percaya padamu. Besok pagi, langsung ke perusahaanku untuk menandatangani kontrak. Baik, Bapak Vance. Halo, Ketua. Halo, Ibu Sterling. Dia benar-benar tidak ada di sini. Ketua? Di mana Nora? Ketua? Ibu Sterling, dia. Pergi pagi ini. Pergi? Kemana? Ibu Sterling membeli banyak alat pancing dan berkata dia pergi memancing. Baiklah. Bagus. Memancing. Ayah, jangan marah. Nora mungkin hanya tidak berpikir jernih. Saya akan meneleponnya sekarang. Suruh dia kembali ke sini sekarang. Tidak perlu. Saya akan duduk di sini dan menunggunya. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa terus memancing. Ketua, Ibu Sterling, apa yang Anda lakukan di sini? Jika kami tidak datang, apakah Anda akan mengubah kantor menjadi toko alat pancing? Nora, apakah Anda ingat mengapa Anda di sini? Ayah menjadikan Anda wakil presiden. Apakah dia mengirim Anda ke sini untuk memancing? Felix, jangan katakan itu. Nora mungkin saja terlalu stres dan ingin bersantai. Nora, meskipun kamu ingin bersantai, kamu seharusnya bilang sama ayah. Lagi pula, kamu wakil manajer proyek. Bolos tanpa kabar kelihatan buruk sekali. Aku mempercayakan proyek energi baru kepadamu karena percaya, selama jam kerja, kamu pergi memancing. Apa kau anggap peraturan perusahaan itu? Apa kau anggap kepercayaanku? Jadi kalian bertiga membuat pertunjukan besar hanya untuk menyalahkanku, hanya karena aku pergi memancing saat jam kerja? Sikap macam apa itu? Bahkan sekarang, kamu masih tidak peduli sama sekali? Siapa bilang transaksi bisnis harus sambil minum-minum atau di ruang rapat? Bagaimana kau tahu aku tidak bersama Victor Vance memancing dan membahas bisnis? Apa? Di jamuan keluarga Vance, kamu menggunakan putra superstar popmu untuk mendapatkan beberapa pujian dari Victor Vance. Kamu sudah merasakannya.
Sekarang kamu benar-benar berpikir bisa menggunakan memancing untuk mendekatinya? Kamu pikir begitu cara berbisnis? Naif. Nora, aku paham kamu ingin membuktikan dirimu, tapi kamu tidak sungguh-sungguh berpikir bahwa dengan bersinar dalam kemuliaan William dan Chloe, membuat kesan baik pada Victor fans, akan cukup untuk mendapatkan tanah itu, kan? Bisnis itu soal kepentingan, bukan pertemuan penggemar. Victor fans dikenal memisahkan bisnis dan urusan pribadi. Dia tidak pernah membawa hubungan pribadi ke dalam bisnis. Kamu pikir beberapa basa-basi akan membuatmu menutup kesepakatan senilai ratusan juta dolar? Sepertinya aku benar-benar seharusnya tidak mempercayakan proyek penting seperti itu padamu. Aku tidak menyangka kau begitu kekanak-kanakan. Tidak. Apa yang membuatmu begitu yakin aku tidak menutup kesepakatan? Mustahil. Jika Victor fans sungguh akan memberimu tanah itu hanya karena anak-anakmu memikat putrinya atau karena kamu seorang pemancing yang hebat, maka dia tidak akan pernah bisa meraih statusnya sebagai orang terkaya di kota samudra saat ini. Tepat sekali. Kakakku sendiri, dengan tim hukum dan humas, bernegosiasi 5 kali tanpa hasil. Kamu pikir kamu siapa? Berbisnis tidak seperti membeli sembako di pasar. Kamu mengucapkan beberapa kata manis, dan mereka akan memotong beberapa sen. Kepentingan yang terlibat di sini, apa kamu memahaminya? Sudah selesai? Apa? Tidak yakin? Pak Vanse sudah menyetujui proposal saya. Dia ingin aku pergi ke grup fans besok pagi untuk menandatangani kontrak. Apa? Kamu bilang Bapak fans menyetujui proposalmu? Bisakah kamu tunjukkan salinan proposalnya supaya aku bisa lihat sendiri? Aku juga ingin belajar darinya. Bagaimana caramu meyakinkan Victor? Aku belum sempat mengajukan proposal tertulis resmi. Orang udik. Setidaknya buatlah cerita yang masuk akal. Kamu bahkan tidak memberinya proposal tertulis. Kenapa Victor mau menandatangani kontrak denganmu? Nora, bisnis bukanlah mainan anak-anak. Tanpa penilaian risiko dalam tinjauan hukum, bagaimana bisa Victor menandatangani? Kebohonganmu terlalu amatir. Nora, kamu benar-benar mengecewakanku. Karena apapun yang aku katakan, tidak akan membuatmu percaya padaku. Kalau begitu kita harus menunggu sampai besok. Ketua, Victor fans. Bapak fans ada di sini. Apa? Ibu Sterling, kamu tidak menyangka kami akan bertemu lagi secepat ini, ya? Bapak fans, kenapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya tentang kunjungan mendadak Anda? Bapak fans, bukankah Anda meminta saya datang besok? Semakin saya pikirkan proposal Anda dalam perjalanan pulang, semakin bersemangat saya. Saya pria yang tidak pernah suka menunda-nunda. Karena saya sudah memutuskan, mengapa menunggu sampai besok. Jadi saya suruh sopir balik arah, dan langsung ke sini. Saya sudah menyuruh tim hukum saya menyusun kontrak. Bapak Sterling, tolong suruh tim hukum Anda datang, dan kita bisa meninjau kontrak bersama. Tentu. Bapak fans, boleh saya bertanya sesuatu yang berani? Apa ini semua tentang? Saya membawa tim saya dan bernegosiasi dengan Anda 5 kali, dan Anda tidak pernah bergerak. Apakah ini benar-benar hanya karena Nora pandai memancing? Ibu Sterling, Anda meremehkan saya, Victor fans. Nora, jangan terlalu sombong. Jika bukan karena yayasan yang didirikan adik saya selama 5 negosiasi pertama, apakah Anda pikir Anda akan berhasil hari ini? Anda hanya menuai manfaat, itu saja. Felix, tutup mulutmu. Proposal dari Ibu Sterling itu, bahkan jika kita bernegosiasi 100 kali, dan menaikkan harga akuisisi 10 kali lipat, saya tidak akan setuju. Proposal Ibu Sterling persis seperti yang saya inginkan. Ketua, kontraknya baik-baik saja. Bapak Sterling, jika tidak ada masalah, boleh saya pinjam ruang konferensi Anda sebentar? Saya dan Ibu Sterling ada kontrak untuk ditandatangani. Ibu Sterling, mudah menghindari serangan terbuka, tapi panah tersembunyi sulit dijaga. Dengan bantuan Anda, Bapak fans, saya percaya semuanya akan berbeda dari masa lalu. Saya sangat suka William dan Chloe, jadi saya akan bantu Anda. Simpan ini dengan aman. Selamat besar kepada Departemen Proyek Energi Baru Grup tersebut dan Grup Fans, yang, terkait dengan lahan di distrik timur kota Sungai, telah menjalin kemitraan strategis yang mendalam.
Kedua belah pihak akan berinvestasi bersama untuk mendirikan perusahaan baru dan bekerja sama mengembangkan pasar energi baru. Ibu Sterling, senang bekerja sama dengan Anda. Bapak Vance, sama-sama. Bapak Sterling, Anda benar-benar diberkati memiliki putri yang luar biasa. Dengan dia, grup Sterling memiliki masa depan yang cerah. Ibu Sterling, ada beberapa urusan di kantor, jadi saya pamit duluan. Lain kali kalau Anda senggang, ayo kita mancing lagi. Oke, hati-hati. Rencana 3 jaminan milik Nora benar-benar jenius. Ayah, apakah itu benar-benar mengesankan? Mempertahankan gedung pabrik lama dan mengubahnya menjadi taman warisan industri dan pusat pameran teknologi energi baru. Melestarikan akar keluarga fans dan memori industri kota sungai. Untuk menjamin kerja sama di masa depan, proyek energi baru grup Sterling kita akan, selama dekade mendatang, membutuhkan komponen presisi dalam jumlah besar, yang akan diprioritaskan untuk perusahaan keluarga fans. Nora sebenarnya menemukan cara untuk mengubah transaksi ini menjadi kerja sama mendalam untuk peningkatan industri. Kalau begitu, untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, keluarga Sterling dan fans akan menjadi mitra terpenting bagi satu sama lain. Demi menyelamatkan muka keluarga fans, kami akan mengumumkan secara publik bahwa fans dan Sterling telah membentuk kemitraan strategis, untuk menghilangkan rumor bahwa keluarga fans sedang merosot dan harus menjual properti leluhur untuk bertahan. Rachel, kali ini kamu benar-benar kalah. Dia tidak hanya membeli sebidang tanah, dia memberi Victor fans masa depan yang tak bisa ditolaknya. Ayah, aku akui dalam hal tata krama sosial, dia lebih baik dariku, tapi mengamankan sebidang tanah hanyalah langkah pertama, agar proyek bisa berjalan. Yang paling penting adalah teknologi. Apa dia tahu apa itu matriks baterai? Apa dia paham algoritma penyimpanan energi? Tepat sekali, Ayah. Aku dengar dia dipecat dari perusahaan sebelumnya karena memalsukan data proyek, dan ketahuan oleh klien saat itu juga. Orang dengan cacat karakter seperti itu, tidak bisa dipercaya dengan tugas penting. Diam. Kalian berdua benar-benar bodoh dan sombong. Pemalsuan data? Dia kena getahnya demi bosnya. Dia dijadikan kambing hitam. Mereka menjadikannya kambing hitam. Dia tidak tahu teknologi. Tahukah kamu bahwa dia adalah salah satu yang paling awal ahli dalam teknologi penyimpanan energi? Dan tahukah kamu dalam 3 bulan setelah dipecat, PHK perusahaan itu memotong jalur kehidupannya sendiri, yang menyebabkan kebangkrutannya? Apa? Dia tajam, tenang, dan ahli dalam bidangnya. Dan dia menguasai teknologinya. Berkas-berkas ini sebelum reuni keluarga, sudah ada di meja kalian. Tapi kalian tidak mau repot-repot mengenalnya. Kalian menjadikannya bahan tertawaan. Dan sekarang beraninya kalian mempertanyakannya di sini? Kali ini, saya menyetujui promosinya menjadi manajer penuh, efektif segera. Urusan perusahaan sudah diatasi. Keluarga Sterling mencoba menjebakku, tapi mereka hanya menembak kaki sendiri. Apa ini? Victor bilang akan memberiku dokumen. Di dalamnya ada hal yang bisa kugunakan. Aku sedang membacanya sekarang. Apa? Lihat ini. Apa ini? Bukankah ini istri Felix, Lily? Dia juga kasar? Orang ini benar-benar hidup di selokan. Pria ini adalah kuncinya. Luminatech. Bukankah ini perusahaan yang kamu dulu bekerja? Iya. Apakah kamu sudah mentransfer uang itu? Ingat, jangan pakai rekeningku. Pakai rekening perusahaanku. Buatlah bersih. Luminatech minta terlalu banyak. Apakah ini akan berhasil? Kalau berhasil, si udik Nora itu akan pergi dari sini. Ayah benci melebihi anggaran. Lalu kita lihat bagaimana dia membela diri. Buktinya meyakinkan. Kamu adalah saudara kandungnya. Toh, bagaimana bisa dia begitu kejam? Dia hanya anjing yang menggonggong. Yang benar-benar menakutkan adalah orang yang memegang talinya. Orang itu adalah Rachel Sterling. Rachel, apakah kamu akan membiarkan dia sesombong ini?
Kalau begini terus, keluarga Sterling akan menjadi miliknya semua. Apakah dia benar-benar secakap itu? Maka kita akan gunakan proses untuk menghentikannya. Biarkan ayah melihat bahwa rencana di atas kertasnya di lingkungan bisnis nyata sama sekali tidak akan berhasil. Anggaran ini harus dikerjakan selamanya. Ada aturan proses. Baiklah. Aku akan mengerjakannya ulang sekarang. Ada apa? Macet lagi? Ibu Sterling, bagian keuangan ingin kita memberikan penawaran dari setidaknya 3 pemasok untuk perbandingan. Kita sudah jauh dalam proses ini, dan mereka masih melakukan ini. Jelas mereka hanya mengganggu kita. Kalau begitu berikan saja. Bukan hanya 3. Berikan 10. Temukan semua pemasok yang tersedia di pasar, harga, spesifikasi, kelebihan dan kekurangan mereka, dan masukkan semua dalam spreadsheet untuk dikirim. Biarkan mereka membandingkan dengan santai. Sampai mereka puas. Berapa lama itu akan memakan waktu? Dia ingin proses, kita akan memberinya proses yang paling sempurna. Dia ingin aturan, kita akan memberinya aturan yang paling ketat. Cukup ramai di sini. Ibu Sterling, ku dengar proyekmu tidak berjalan lancar. Informasinya bagus, Bapak Felix. Apakah Anda di sini untuk memeriksa pekerjaan kami atau memberi saran? Saya tidak berani memberi saran. Saya baru dengar bahwa kamu bahkan tidak bisa menangani anggaran pengadaan paling dasar. Saya khawatir kamu akan menunda proyek besar grup tersebut, jadi saya datang untuk memeriksamu. Ada yang bisa saya bantu? Seorang teman saya kebetulan adalah distributor peralatan. Harga wajar, dan kualitas terjamin. Ini penawaran mereka. Anda bisa lihat, Ibu Sterling. Menyelamatkanmu dari berlarian seperti ayam kehilangan kepala mencari pemasok. Bapak Felix. Harga ini, rata-rata, 10% lebih tinggi dari yang saya temukan. Apa? Terlalu mahal. Dalam bisnis, Anda tidak bisa hanya melihat harga saja. Perusahaan teman saya telah bekerja sama dengan grup bertahun-tahun. Mereka memiliki reputasi baik. Yang terpenting, proses mereka cepat. Terima kasih atas kebaikan Anda, Bapak Felix. Namun, untuk proyek ini, semua pengadaan harus melalui proses tender formal. Kita tidak bisa. Hanya karena itu perusahaan temanmu melanggar aturan. Nora, jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Bapak Felix, saya sudah mengajukan permohonan kepada ketua untuk membentuk komite pengawas bersama yang terdiri dari Departemen Kepatuhan Grup dan auditor pihak ketiga. Mereka akan mengawasi setiap tender dan pengadaan untuk proyek kita. Memastikan setiap sen yang dikeluarkan layak atas kepercayaan pemegang saham kita. Oh, dan saya lupa menyebutkan, komite pengawas juga akan meninjau semua proyek, termasuk proyek Anda. Lagi pula, ayah berkata standar perusahaan yang utama. Hei, ini aku. Seperti yang kita sepakati. Batch peralatan itu. Batalkan. Batalkan semuanya. Felix, kamu bercanda. Kontrak sudah ditandatangani. Peralatan sudah dikirim dari Jerman. Sedang dalam perjalanan. Dan sekarang kamu mau membatalkan? Aku tidak peduli. Nora telah membentuk kelompok pengawasan. Dia ingin menempatkan semua pengadaan dalam peninjauan. Jika pengiriman ini masuk, dan mereka menemukan harga dinaikkan. Aku tamat. Felix, kamu memohon padaku untuk membantu. Sekarang ada masalah, kamu mau mengusirku. Biarkan aku bilang. Membatalkan tidak apa-apa, tapi menurut kontrak, kamu membayar denda 3 kali lipat. 100 juta dolar. Apa? 100 juta dolar. Kamu gila. Kamu yang gila. Bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini, dan kamu masih mau melawan saudaramu, aku sarankan kamu bayar saja. Kalau tidak, jika ini bocor, bukan hanya kamu yang malu. Halo? Aduh. Nora, aku belum selesai denganmu. Rachel, kamu mau melakukan sesuatu atau tidak? Nora menginjak-injak leher kita. Dia ingin membentuk kelompok pengawasan sekarang. Peralatan temanku tidak bisa masuk sama sekali. Dan sekarang dia ingin aku membayar denda 100 juta dolar. Sudah kubilang sejak dulu, dia bukan orang yang mudah. Sudah kubilang jangan bertindak gegabah. Bertindak gegabah? Untuk siapa aku melakukan semua ini? Semua itu untuk membantumu mengusirnya dari keluarga Sterling. Sekarang lihat. Dia memasang jebakan. Dan aku langsung masuk ke dalamnya. Dan kamu di sini membuat komentar sinis. Hanya 100 juta dolar, keluarga Sterling mampu membayarnya. Tapi otakmu, kapan akan berharga? Rachel, kamu. Apa yang perlu panik? Dia ingin bermain adil? Kalau begitu kita ikuti saja. Itu hanya kelompok pengawasan. Kamu pikir itu semudah itu untuk didirikan? Prosedur grup jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Dia menginginkan keadilan? Kalau begitu akan kutunjukkan padanya di Sterling Group, apa arti aturan sebenarnya. Kamu tetap tenang saja, jangan kehilangan ketenangan. Masalah ini serahkan padaku. Kenapa? Aku merasa saat Rachel melihatku, dia melihatku sebagai orang yang sia-sia. Kerjaan lagi berat, ya? Kamu kurusan, ya? Makan dulu. Aku nggak capek. Mengakali mereka.
Jauh lebih asyik dari kerjaan lamaku. Mama, aku dengar. Rachel itu bikin masalah lagi, ya? Mau aku cari kontak media? Dan bocorkan semua rahasia kotornya? Biar dia rasain gimana rasanya diserang publik. Nggak perlu. Untuk menghadapinya, aku belum perlu kartu truf sepertimu. Buat apa pakai palu godam buat muterin kacang? Mama, komite pengawasmu nggak bakal dibentuk. Oh? Coba dengar. Pembentukan komite pengawas harus lewat proses persetujuan administrasi grup, dan akhirnya, ketua harus tanda tangan. Rachel sudah membangun pengaruhnya di grup selama bertahun-tahun. Para kepala departemen itu, semuanya tunduk padanya. Dia bisa bikin alasan, misalnya prosesnya terlalu lama dan mempengaruhi jadwal proyek, supaya macet di sistem. Selama 3 bulan, kakek pasti bakal pikir kamu bikin gede masalah dan nggak efisien. Kamu benar-benar putriku. Kamu lihat hal lebih jelas dari aku. Jadi, karena dia takut kamu akan memperlambat proyek, dia akan ingin kamu cepat. Jadi kamu harus lakukan sebaliknya. Oh? Mama, kamu harus pelan-pelan. Bukan cuma pelan, tapi pelan dengan alasan. Pelan, biar dia nggak bisa bilang apa-apa. Menarik. Ayah, proyek energi baru adalah masa depan grup tersebut. Kita sedang berlomba dengan waktu. Komite pengawas yang ingin dibentuk Nora, bagian hukum bilang, setidaknya butuh 2 bulan. Proyeknya tidak bisa menunggu selama itu. Soal ini, dia benar-benar tidak memikirkannya matang-matang. Dan menyewa perusahaan audit pihak ketiga tidak murah. Untuk proses pengadaan saja, menggunakan begitu banyak sumber daya sungguh tidak perlu. Jika berita tersebar, juga akan membuat rekan dari departemen lain berpikir Nora tidak percaya pada perusahaan atau keluarganya sendiri. Ayah, Rachel, Nora, waktu yang tepat. Tentang komite pengawas, Rachel pikir itu bukan ide yang bagus. Bagaimana menurutmu? soal ini, saya benar-benar tidak memikirkannya matang-matang. Saya baru saja kembali ke grup, dan yang saya inginkan hanyalah melakukannya dengan benar. Tapi saya mengabaikan proses dan biaya perusahaan. Rachel benar. Kita tidak bisa menunda proyek. Bagus, kamu tahu tempatmu. Kupikir kamu punya kemampuan nyata. Ternyata kamu mudah diatur. Senang kamu melihat masalahnya. Tapi, saya masih pikir itu perlu untuk mengawasi proses pengadaan. Karena menyewa pihak ketiga terlalu lambat, bagaimana kalau kita biarkan keluarga yang melakukan pengawasan? Keluarga? Saya sarankan Felix sendiri bergabung dengan tim proyek sebagai supervisor pengadaan. Mulai sekarang, semua kontrak pemasok harus ditinjau dan ditandatangani langsung olehnya. Dengan cara ini, kita bisa memastikan pengadaan yang adil dan transparan dan menghentikan keraguan dari luar. Ini juga memungkinkan Felix mewakili ayah untuk tetap mengetahui perkembangan proyek. Bagaimana menurut ayah? Itu ide yang bagus. Ini memastikan efisiensi dan menunjukkan persatuan dan kepercayaan keluarga Sterling. Sudah diputuskan. Kamu ingin aku bergerak cepat? Aku akan menyeret kakak tersayangmu dengan perlahan dan santai. Apa yang kau lihat? Kalian tidak punya kerjaan? Mulai hari ini. Saya adalah supervisor pengadaan proyek kalian. Semua kontrak pengadaan harus melalui persetujuan saya. Bapak Felix, akhirnya ketemu. Ibu Sterling sedang rapat. Beliau bilang untuk menyerahkan dokumen pemasok gelombang pertama dulu kepada Anda untuk ditinjau. Serahkan. Bapak Felix, ini adalah 10 pemasok gelombang pertama yang sudah kami saring, lengkap dengan informasi detail, termasuk penawaran perusahaan mereka, dan laporan pengecekan latar belakang yang kami lakukan. Silakan ditinjau. Sebanyak itu, Ibu Sterling bilang pekerjaan pengawasan harus ketat dan teliti. Kamu harus mengambil semua data dari 10 ini, setiap bagiannya, dan melakukan referensi silang. Pilih 3 yang paling hemat biaya. Kemudian tulis laporan penilaian yang detail, baru kita bisa lanjut. Baik, tinggalkan saja di sini. Ibu Sterling bilang pekerjaan pengawasan harus ketat dan teliti. Kamu perlu mengambil semua data dari 10 ini, lakukan referensi silang, dan pilih 3 yang paling hemat biaya. Kemudian tulis yang terperinci laporan penilaian sehingga kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Siap, tinggalkan saja di sini. Apa-apaan ini semua?
Kerja bagus, Bapak Felix. Melihat betapa seriusnya kamu, aku bisa tenang, apalagi yang kamu mau. Oh, iya. Aku menyuruh Kevin mengirimimu info tentang 5 lainnya pemasok alternatif juga. Ayah selalu bilang kalau kita melakukan sesuatu, kita harus punya rencana B. Santai saja, jangan buru-buru. Nora, tentang proyek energi baru, ku dengar, kamu menanganinya dengan baik. Pengawasan internal membungkam pihak luar dan melatih orang kita sendiri. Itu bijaksana dan berwawasan. Robert, buatlah dirimu nyaman, katakan saja apa yang ingin kamu makan. Terima kasih, Ibu. Chloe, aku terjebak pada soal matematika ini. Bisa kamu ajari aku? Guru kita sudah menjelaskannya 3 kali, tapi aku masih tidak mengerti. Kamu salah menggambar garis bantu. Hubungkan sudut A dan sudut C, gunakan hukum sinus. Kamu bisa menyelesaikannya dalam 3 langkah. Wow, kamu luar biasa. Nora, kedua anakmu sangat terdidik dengan baik. Jauh lebih baik dari 2 anak kami. Orang tua bodoh, hatimu sepenuhnya bias. Nora, jika aku tidak bersikap tegas padamu, kamu tidak akan tahu kekuatanku. Baiklah, pasangan bahagia, ya? Kalau begitu aku akan membuat kalian saling bermusuhan. Semuanya sudah diperiksa. Sudah diperiksa. 25 tahun yang lalu, Robert Smith, untuk mengumpulkan uang bagi tagihan medis transplantasi ginjal ayahnya, sering pergi ke kasino awan emas, mengumpulkan kertas bekas dan botol untuk uang. Bagus. Masalah ini hanya antara kita berdua. Mengumpulkan sampah saja tidak cukup. Aku perlu mengubah pria ini menjadi penjudi kasino. Nora, bukankah menurutmu keluargamu sempurna? Aku ingin melihat ketika menantu laki-laki keluarga Sterling terbongkar sebagai penjudi. Bagaimana kamu, pewaris sejati, akan menunjukkan wajahmu? Kakak tersayangku, aku memberimu pisau lagi. Kali ini, kamu sebaiknya jangan mengecewakanku. Ayo, semuanya, izinkan saya memperkenalkannya secara resmi kepada kalian semua. Ini adalah putri saya yang hilang lama, Nora Sterling. Senang sekali Anda menemukannya. Dia persis seperti ketua waktu muda, sangat mirip. Jadi ini ipar laki-laki, benar-benar beruntung. Anda membesarkan 2 anak yang luar biasa. Benar-benar beruntung. Menurutku ini nasib buruk. Felix, ada masalah apa lagi denganmu? Aku? Gila. Ayah. Aku pikir ayah sudah pikun. Apa ayah tahu, sampah macam apa menantu laki-laki yang luar biasa itu yang ayah pilih dengan hati-hati sebenarnya? Ya Tuhan, bukankah ini kasino? Benar, ini kasino. Pria yang berdiri di hadapanmu, Bapak Smith yang sopan itu, demi uang, dulu sering nongkrong di kasino. Felix, omong kosong apa yang kau bicarakan? Reputasi keluarga Sterling akan hancur oleh penjudi seperti dia. Mustahil. Aku tidak pernah. Tidak pernah? Apa maksudmu? Bukti-bukti ini palsu. Baiklah, Felix, hal-hal seperti ini, sebaiknya kau simpan sendiri. Bagaimana kau bisa begitu saja mengatakannya? Kau mati. Kamu masih mau pukul aku? Apa? Kena saraf? Ya. Marah karena malu? Benar. Aku memang bekerja di kasino. Tapi aku di sana hanya mengumpulkan botol bekas, bukan penjudi seperti yang mereka katakan. Tidak mungkin. Maksudmu foto-foto ini semuanya dipalsukan? Tentu saja. Lalu apa bukti yang kamu punya? Ayah. Grup Sterling yang baru dikembangkan SunCloud AI dapat mendeteksi dengan jelas setiap jejak pemalsuan. Kamu tahu itu, kan? Ayah, kapan perusahaan kita mengembangkan ini? Ini adalah proyek yang aku khusus minta dari ayah, melalui jalurku sendiri. Karena masih dalam pengujian beta, belum diumumkan ke publik. Sial. Kenapa aku tidak memikirkan itu?
Ada apa? Meskipun foto ini palsu, Robert Smith tetaplah seorang pecundang pemulung sampah. Keluarga Sterling kita punya menantu laki-laki yang sampah, ibu dan ayah. Bukankah menurut kalian itu konyol? Dan dia pergi ke kasino, siapa tahu dia gatal ingin berjudi sedikit. Kamu bilang aku tidak bisa bekerja di kasino. Maka kamu berutang kepada keluarga Sterling penjelasan, kenapa dia bersikeras bekerja di kasino? Itu karena 25 tahun yang lalu, ayahku tiba-tiba didiagnosis uremia, dia membutuhkan transplantasi ginjal. Dan aku hanyalah seorang lulusan baru, mahasiswa miskin. Aku bekerja 5 pekerjaan sehari, tapi tetap tidak bisa membayar tagihan medis. Lalu kenapa? Jadi aku, seorang lulusan kuliah baru, bekerja 3 pekerjaan di siang hari, dan di malam hari, pergi ke tempat yang mengerikan itu, bekerja keras sampai tulang, hanya supaya ayahku bisa bertahan. Cerita yang bagus, tapi siapa tahu itu dibuat-buat. Felix, dengan ucapan dibuat-buat yang sembaranganmu, kamu ingin suamiku jatuh ke dalam jebakan pembuktian diri? Sebagai anggota keluarga Sterling, bagaimana bisa kamu memiliki pikiran yang begitu jahat? Ayah, katakan padaku, aku bisa memberikan keluargaku kehidupan yang stabil, tapi karena aku tak berdaya, aku memaksa suamiku menanggung semuanya sendirian. Yang harus disalahkan, apakah aku? Nora. Aku. Nora, ini salah ibu. Andai saja kamu menemukanku 25 tahun yang lalu, dan memberitahuku bahwa aku punya keluarga Sterling untuk diandalkan, suamiku tidak akan berakhir seperti ini. Menurutku mengumpulkan barang bekas bukanlah hal yang memalukan. Sebenarnya, setiap potong barang bekas yang kukumpulkan menjadi harapan untuk menyembuhkan ayahku. Jika kau lihat pengabdianku ini sebagai noda, maka aku berbeda pendapat, tapi aku percaya keluargaku akan mendukungku. Kau, hentikan cerita sedihmu untuk mencari simpati. Suamiku, demi keluarganya, menanggung begitu banyak penghinaan. Sementara beberapa orang dengan tidak tahu malu menikmati segalanya dan mengkhianati keluarga mereka sendiri. Felix, saat suamiku berjuang dalam lumpur, berjuang untuk bertahan hidup, yang ada di pikirannya hanya ayahnya. Tapi kau, sebagai bapak Felix yang angkuh, adalah sampah yang mempermalukan keluarga Sterling. Reputasi keluarga Sterling telah dihancurkan oleh mulah, idiot. Rachel, pukulan fatal yang kau rencanakan dengan hati-hati itu, aku akan mengubahnya menjadi pedang yang mengarah pada reputasi keluargamu. Nora, ini semua salahmu, kamu menghancurkan segalanya. Sudah cukup? Beraninya kamu datang ke sini? Kenapa kamu tidak memeriksa apakah bukti itu asli sebelum mengirimkannya padaku? Aku tidak berpikir bahwa Nora sebenarnya punya trik ini. Rachel, kamu hanya orang jahat yang bahkan tidak bisa mengalahkan Nora. Dan sekarang lihat, wanita jahat itu, Lily ingin menceraikanku, membuatku jadi bahan tertawaan kota sungai. Kamu puas? Ayah berkata bahwa demi reputasi keluarga Sterling dan Lu, kamu perlu merenungkan kesalahanmu dalam isolasi. Itu bukan salahku bahwa Lily bahkan tidak akan membiarkanku menyentuhnya, jadi aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Apa salahku? Kesalahannya adalah kamu membiarkan seseorang mengambil gambar dan mempermalukan keluarga Sterling, yang kamu tahu adalah hal yang paling ayah perhatikan. Tidak. Ini semua berkat kamu. Kaulah yang memprovokasi pembawa sial itu. Kaulah yang cukup bodoh untuk berulang kali menawarkan wajahmu untuk ditamparnya. Aku bodoh? Jika kamu tidak begitu tidak kompeten, apakah aku perlu melakukannya sendiri? Kamu bilang akan mengusirnya dari keluarga Sterling, tapi sekarang dia adalah wakil presiden energi baru dan favorit ayah, sementara aku menjadi pion yang dibuang. Dia anak emas ayah. Dan aku berakhir sebagai pion yang dibuang. Cukup. Mulai hari ini, kamu bersikap yang baik. Keluar. Keluar dari sini. Aku tidak punya saudari sepertimu. Hati-hati. Minumlah sesuatu yang hangat, hangatkan dirimu. Aku tidak pernah mengira mereka akan menggunakanku untuk mengancammu. Takut? Aku mendukungmu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Nora, apakah aku tidak cukup baik lagi untukmu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu dan anak-anak berarti segalanya bagiku di dunia ini. Melindungi kalian semua adalah hal terpenting dalam hidupku. Aku juga. Selama kamu bersamaku, aku tidak takut apapun. Ayah, William menelepon. Dia tahu tentang keluarga Sterling. Dia bilang dia pasti akan membalas mereka untukmu.
Sayang, ibumu sudah membalas mereka untukku. Tidak perlu dia khawatir. Kita bisa mulai. Kali ini, aku ingin dia tidak akan pernah pulih. Robert, minumlah teh. Jangan gugup. Saya mengundangmu ke sini hari ini untuk berbicara dari hati ke hati denganmu. Mama, katakan saja yang ingin Anda katakan. Ini salahku, karena anak itu, Felix, kau telah disalahi. Sebagai seorang ibu, saya tidak mendidik anak laki-laki saya dengan baik. Jangan memasukkannya ke hati. Mama, itu semua sudah berlalu. Aku tidak memasukkannya ke hati. Ini adalah gelang pusaka keluarga Sterling. Nora, saya berikan ini padamu dan suamimu, dengan harapan kalian hidup bahagia bersama. Tidak, Mama, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Sayang, kamu pantas mendapatkannya. Kalian berdua sudah sangat menderita, ibu ingin menebusnya padamu. Mulai sekarang, di keluarga ini, aku mendukungmu. Jika ada yang berani menyakitimu lagi, aku akan menjadi yang pertama menolak. Terima kasih, Mama. William, semua orang tahu kau seorang superstar, tapi tentang kehidupan keluargamu, kami tahu sangat sedikit, dan kami semua penasaran ingin tahu tentang keluarga seperti apa yang membesarkan anak hebat sepertimu. Terima kasih. Dan sebenarnya, hari ini, aku sangat ingin berbagi cerita tentang seorang temanku. Oh, teman seperti apa itu? Jadi temanku ini, dia lahir di keluarga yang sangat biasa, dan ayahnya, seperti banyak ayah biasa lainnya di kota ini, berjuang mencari nafkah, dan selama bertahun-tahun, untuk membayar perawatan medis keluarganya, dia menanggung banyak kesulitan dan menahan banyak ketidakadilan, telah disalahpahami dan telah diremehkan. Sementara keinginannya sangat sederhana, yang dia harap hanyalah keluarganya aman dan sehat, dan kemudian, dia dan istrinya memulai dari nol dan membangun karier yang sukses. Tapi dia tetap sama. Dengan ketahanan yang sama diam-diam melindungi keluarganya, karena dia seperti dandelion yang tampak rapuh, tapi tidak ada badai yang bisa menghancurkannya. Ayah yang hebat. Dia tidak sehebat itu, karena dia hanya seorang ayah, tapi bagi temanku itu, dia berarti seluruh dunia, jadi aku ingin mengatakan padanya dan kepada semua ayah sepertinya, terima kasih semuanya telah menggunakan cinta yang paling sederhana untuk memberi kami dukungan terkuat. Jadi aku ingin mengatakan kepadanya dan kepada semua ayah seperti dia, terima kasih, dengan cinta yang paling sederhana, kamu telah memberi kami dukungan terkuat. Anak itu benar-benar melakukannya. Dasar nakal. Melakukan hal sentimental begini. Kamu memiliki anak-anak yang luar biasa. Jauh lebih baik daripada Rachel. Keluarga Sterling memiliki kamu, dan itu adalah berkah mereka. Masuk. Tuan, Ibu Rachel telah kembali. Dia bilang mengenai proyek Luminatech, ada masalah besar yang perlu dia laporkan kepada Anda. Rachel, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri, ya? Ayah, saya baru saja menerima laporan mendesak dari Luminatech. Ada masalah besar dengan anggaran proyek. Saya curiga. Seseorang mengutak-atiknya. Nora, proyek ini adalah tanggung jawab penuhmu. Ada apa? Ayah, proyek berjalan normal. Mengenai anggaran, setiap pengeluaran telah melalui review oleh saya dan Departemen Keuangan, pasti tidak ada masalah. Jangan bicara terlalu cepat. Sejauh yang saya tahu, beberapa eksekutif di Luminatech memiliki hubungan pribadi dengan Anda yang sangat dekat. Saya hanya memiliki interaksi kerja normal dengan mereka. Di sini saya punya sebuah laporan anonim yang mengatakan Anda menyalahgunakan jabatan dan bersekongkol dengan eksekutif Luminatech untuk menggembungkan anggaran dan memperkaya diri sendiri. Ayah, ini bukan masalah kecil. Harus diselidiki secara menyeluruh. Nora, kamu. Ayah, hati nurani, yang bersih tidak takut tuduhan palsu. Saya meminta Departemen Kepatuhan Grup untuk menyelidiki. Bersihkan nama saya. Karena Ibu Sterling berkata demikian, Ayah, saya menyarankan sebelum hasil penyelidikan keluar, kita memberhentikan Ibu Sterling dari semua tugas, agar dia tidak mengganggu penyelidikan.
Sudah diputuskan. Sampai investigasi selesai, tangguhkan Ibu Sterling dari semua tugas, agar dia tidak ikut campur. Anggap saja sudah selesai. Uang itu melewati belasan rekening luar negeri ke rekening yang kami buat untuk Nora di rekening Bank Swiss Anonim. Setelah Departemen Kepatuhan memeriksa, dia akan terbukti bersalah melakukan penggelapan. Sempurna. Setelah selesai, sisanya akan ditransfer ke kamu. Ingat, jaga kebersihannya, jangan tinggalkan jejak. Nora, kamu terlalu hijau untuk melawanku. Kali ini, selamat tinggal. Ikan sudah dijaring. Waktunya menarik jaring. Baru-baru ini, sekolahku memerlukan laporan pertumbuhan keluarga. Tapi aku sudah melihat seluruh album foto dan hampir tidak bisa menemukan foto kalian berdua saat muda. Dulu, kami tidak punya ponsel untuk memotret setiap hari. Coba aku pikir, aku ingat ada sebuah kotak penuh foto-foto lama. Wah, ibu cantik sekali waktu muda. Waktu cepat berlalu, ya? Oh, benar. Keluarga Sterling pasti punya foto-fotoku sebelum aku hilang. Aku akan minta ibu mengirimkannya. Nenek adalah yang terbaik. Sekarang aku tidak perlu khawatir tentang proyek itu lagi. Hei, apa ini? Tagihan rumah sakit. Aneh. Bagaimana mungkin tagihan itu dibayar 2 hari sebelum aku lahir? Mungkinkah nenek salah ingat? Ada yang tidak beres. Bahkan dengan kelahiran prematur, tidak mungkin 2 hari lebih awal dan menyelesaikan semua dokumen. Kecuali... Coba lihat, sistem arsip lama dari puluhan tahun lalu. Pasti penuh celah. Mary Jenkins, ibu kandung Rachel Sterling. Jadi kenapa nomor berkas yang sama, cocok dengan 2 catatan kelahiran? Kenapa tanggal lahir Rachel sama persis dengan tanggal di tagihan rumah sakit itu? Tertukar saat lahir, bukan? Ini bukan sekadar tertukar saat lahir. Mereka sengaja ditukar. Jadi mengapa nomor berkas yang sama sesuai dengan 2 catatan kelahiran? Mengapa tanggal lahir Rachel dan tanggal pada slip pembayaran itu cocok sempurna? Tertukar saat lahir. Bukan, ini bukan kasus sederhana tertukar saat lahir. Ini adalah pertukaran yang disengaja. Ibu, aku rasa aku telah menemukan sebuah rahasia besar. Direktur Hayes, ini semua bukti yang kuterima tentang penggelapan Nora, saksi dan bukti fisik sudah tersedia. Saya menuntut Anda segera membuka penyelidikan terhadapnya. Ibu Sterling, tenang saja. Departemen Kepatuhan kami tidak akan pernah membiarkan parasit manapun lolos. Chloe, ada apa? Ibu, lihat ini. Apa maksudnya? Catatan kelahiran Rachel, kenapa disimpan bersama dengan berkasmu? Ibu, serahkan masalah ini padaku. Ibu, tidak usah bicara apa-apa. Urusanmu adalah urusanku. Kami tidak bisa membiarkanmu menderita sia-sia. Pak Carson, bantu aku rencanakan acara sekarang juga. Ya, sekarang juga. Temanya adalah mencari malaikat berbaju putih terindah. Tema nostalgia. Ya, cari foto-foto lama dari puluhan tahun lalu. Terutama dari Rumah Sakit Umum Kota Sungai.
Nenek, lihat. Bintang besar William sedang mencari seseorang. Dia mencari perawat-perawat tua dari puluhan tahun lalu. Dan katanya ada hadiah besar. Bintang besar apa? Itu hanya bercanda. Nenek, lihat foto ini. Katanya ini adalah foto grup perawat dari Rumah Sakit Umum Kota Sungai dulu. Bukankah kamu juga seorang perawat di sana? Lihat apakah ada yang kamu kenal. Nah, bukankah ini aku? Halo, Suster Betty. Saya William. Ini ibu saya, Nora. Kamu datang menemui wanita tua sepertiku? Ada apa ini? Suster Betty. 45 tahun yang lalu, di Rumah Sakit Umum Kota Sungai. Saya rasa kamu pasti ingat kedua anak ini, kan? Aku tidak kenal mereka. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Suster Betty, kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, ada apa? Apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Aku tidak tahu apa-apa. Berhenti bertanya padaku. Suster Betty, berapa banyak Mary Jenkins membayarmu saat itu? Apa itu sepadan dengan mempertaruhkan seluruh hidupmu dan hidup dengan rasa bersalah? Cucu perempuanmu akan segera mengikuti ujian pegawai negeri, kan? Jika ini terbongkar, menurutmu apa yang akan terjadi pada masa depannya? Aku akan bicara. Saat itu, dia memohon padaku untuk menukar bayi-bayi itu. Mary Jenkins adalah putri sahabatku. Saat itu, bayinya yang baru lahir lemah dan sakit-sakitan. Jadi dia memohon padaku untuk menukar bayinya dengan anak yang lahir di hari yang sama, pewaris keluarga Sterling. Benar, dia juga memohon padaku saat itu untuk menandatangani pengakuan tertulis, yang menjamin aku akan membawanya ke liang lahat. Di mana pengakuan tertulis itu? Ayah, lihat ini. Ini yang ditemukan Departemen Kepatuhan. Nora menggunakan proyek Luminatek untuk menggelapkan 50 juta dolar. Ini aib besar bagi perusahaan. Dia harus dihukum berat. Ketua, buktinya sangat kuat. Kami merekomendasikan agar Nora segera diserahkan kepada pihak berwenang. Ini keterlaluan. Aku sangat mempercayainya, dan dia melakukan ini padaku. Ada yang tidak beres. Rachel bekerja sama dengan Departemen Kepatuhan dan menuduhmu menggelapkan. Mereka akan menyerahkanmu ke pihak berwenang. Ketua sudah setuju. Mereka sekarang sedang mengadakan rapat keluarga darurat. Mereka berencana menanganimu secara publik. William, kirimkan aku video dan foto pengakuan tertulis itu. Ayo pulang. 45 tahun keluhan. Saatnya mengakhirinya. Saya telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini, karena ada skandal keluarga yang harus diungkapkan. Keluarga kita, keluarga Sterling, telah melahirkan seorang yang tidak tahu berterima kasih. Nora memanfaatkan kepercayaan perusahaan padanya dan penghargaan tinggi ayah pada proyek Luminatek untuk menggelapkan 50 juta dolar. Ini buktinya, setiap transaksi sangat jelas. Oh, kamu masih punya nyali untuk muncul. Apa? Kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kita, keluarga Sterling? Nora, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku memang punya sesuatu untuk dikatakan, tapi sebelum itu, aku ingin meminta semua orang untuk menonton sebuah video. Nora, jangan main-main di sini. Kami memiliki segunung bukti penggelapan. Menonton video apapun tidak berguna. Ngomong-ngomong, dia bahkan memohon padaku saat itu untuk menulis pengakuan tertulis berjanji aku akan membawanya sampai ke liang lahat. Ini palsu. Kamu memalsukannya. Kamu menyewa aktor bayaran. Video itu mungkin palsu, tapi bagaimana dengan ini? Dengan pengakuan tertulis milik Ibu Mary Jenkins, yang ditandatangani tangannya sendiri membuktikan bahwa Suster Betty menukar bayi-bayi, apakah kamu masih ingin berdalih? Aku ditukar oleh ibu kandungmu. Terbuat dari apa hatimu? Tidak, itu tidak benar. Aku adalah putri asli keluarga Sterling. Dasar keturunan jahat. Arthur, tolong, baik-baik saja. Jangan seperti itu. Para dokter akan melakukan yang terbaik. Nora,
Sekarang krisis besar seperti ini terjadi pada keluarga kita, itu semua salahmu. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga pada kakakku, kau akan menjadi pendosa keluarga Sterling. Sekarang yang terpenting adalah kesehatan ayah. Bertengkar tidak akan menyelesaikan apapun. Aku sudah memanggil ahli saraf terbaik di kota sungai. Dia sedang dalam perjalanan dari ibu kota untuk konsultasi. William, hubungi timmu. Semua yang terjadi di keluarga Sterling hari ini, semuanya, tekan semuanya. Berita apapun, tidak ada satu kata pun yang keluar. Ibu, jangan khawatir, aku mengerti. Chloe, periksa fluktuasi harga saham dan opini publik terbaru grup Sterling. Jika ada anomali, laporkan segera kepadaku. Baik, Ibu. Pasien untuk sementara keluar dari bahaya. Itu adalah stroke. Untungnya, dia sampai di sini tepat waktu, tapi prognosisnya masih belum optimis. Dia perlu segera dipindahkan ke ICU untuk observasi. Nora, ayahmu pingsan. Keluarga Sterling hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Jangan khawatir, Ibu. Selama aku di sini, keluarga Sterling tidak akan jatuh. Nora, ketua baru saja pingsan. Kamu bergegas mengadakan rapat dewan. Apa yang kamu coba lakukan? Melampaui batas? Jangan lupa kasus korupsi 50 juta dolar kamu belum terselesaikan. Sebelum ini terselesaikan, kamu tidak punya hak untuk duduk di sini. Pertama, biarkan saya tunjukkan bagan aliran dana yang menarik. Main akal, bukankah ini uang yang kamu gelapkan? Jejak uang itu ditransfer dari akun Luminatech, melewati lebih dari selusin rekening luar negeri untuk pencucian uang, dan akhirnya masuk ke rekening anonim di Bank Swiss. Bukti kuat. Sebentar. Semuanya, lihat dengan saksama. Untuk uang ini di rekening anonim ini, berapa lama disimpan? Ini, apa buktinya? Itu hanya membuktikan kamu mahir dalam pencucian uang. Begitu? Bagaimana jika tujuan akhir uang ini ada di sini? 50 juta dolar, tidak kurang 1 sen pun, secara anonim. Disumbangkan ke Yayasan Amal Keluarga Sterling kita sendiri, Yayasan Amal sendiri, untuk mendanai gadis-gadis yang putus sekolah di daerah miskin. Jadi inilah yang kamu sebut 50 juta dolar yang saya gelapkan? Saya bisa membuktikannya. Donasi ini nyata dan sah. Ini rencana yang Nora dan saya buat bersama. Operasi phishing terbalik. Tujuannya adalah untuk menangkap parasit sejati di dalam grup. Rachel menyalahgunakan jabatannya, berkolusi dengan eksekutif Luminatech, dan memalsukan pembukuan untuk mencoba mengirim saya ke penjara. Tindakannya telah merusak parah kepentingan grup dan merupakan kejahatan komersial. Beritahu Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk segera memulai proses pidana terhadap Rachel. Permainan selesai. Sekarang, saatnya membersihkan rumah. Kamu. Dia pergi. Keadilan memiliki tangan panjang. Dia tidak akan lolos. Oh, benar. Sekarang setelah kita membuka kartu kita di meja, saya khawatir tentang Felix. Gilirannya akan tiba. Cepat. Segera setelah uang ini ditransfer, saya akan pergi ke luar negeri dan memulai dari awal. Nora, kamu tunggu saja. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Siapa yang berani membekukan rekeningku? Felix, kamu diskors. Silakan ikut kami untuk diinterogasi. Kau pikir kau siapa? Aku Felix Sterling, tuan muda keluarga ini. Siapa yang memberi kau keberanian? Itu Nora, kan? Suruh dia datang sendiri menemuiku. Shushan sudah mengaku. Anda menggunakan posisi Anda selama 5 tahun terakhir untuk menggelapkan 37 juta dolar aset perusahaan. Ini catatan setiap transaksi. Dan ada tanda terima suap yang ditandatangani oleh Anda sendiri. Mau saya bacakan untuk Anda? Itu Nora. Dia yang merencanakan semuanya. Bukti ini baru saja diserahkan kepada kami oleh Ibu Sterling. Dia bilang grup Sterling tidak memelihara parasit. Bapak Felix Sterling, Anda dicurigai melakukan penggelapan dalam jumlah besar. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Nora, kau telah menghancurkan reputasiku. Dan sekarang kau menghancurkan hidupku. Menghancurkan hidupmu?
Kaulah yang ingin menghancurkan hidupku. Felix, dibandingkan dengan Rachel, aku lebih rela melepaskanmu. Tapi jika kau tidak belajar dari pelajaran ini, kau tidak akan pernah belajar. Nora, kamu membuatku kehilangan segalanya. Sekarang aku akan membuatmu menderita kehilangan hal yang paling berharga. Dan lihat bagaimana rasanya. Rachel, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak bertengkar dengannya. Aku seharusnya tidak menyimpan dendam. Tapi aku sudah memanggilmu ibu selama 45 tahun. Yang aku minta hanyalah kau mendengarkanku untuk terakhir kalinya. Setelah ini, aku akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Masuklah. Ibu, secangkir teh ini adalah penghormatanku untukmu. Terima kasih telah membesarkanku selama ini. Rachel, mulai sekarang, hiduplah dengan baik. Hidup dengan baik? Bagaimana aku bisa hidup baik setelah apa yang kau lakukan? Kamu. Ibu, anggaplah teh ini sebagai minuman untukmu. Terima kasih telah membesarkanku selama ini. Rachel, mulai sekarang, jalani hidupmu dengan baik. Hidup baik? Bagaimana aku bisa hidup baik? Kamu. Di dalam teh. Ibu, jangan salahkan aku. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan Nora. Dia yang mendorongku ke tepi jurang. Nora, aku punya ibu. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah sendirian ke pabrik kimia terbengkalai di kota barat. Jangan panggil polisi, jangan bawa siapapun. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. William, Chloe, aku butuh bantuan kalian. Ibu, aku baru saja membuat pelacak yang bisa menggunakan akses satelit sekolah untuk menentukan lokasi sinyal. Aku menghubungi beberapa orang keamanan swasta yang terpercaya yang bisa melindungi kita dari luar. Karena sinyal berasal dari pabrik kimia, tapi mereka punya alat pengacak, jadi William, bisakah kamu menggunakan drone untuk mengintai di depan? Aku minta seorang teman menyiapkan drone dengan pencitraan termal, dan akan segera tiba. Ibu, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Apa kau menyesalinya? Menyesal membesarkanku sebagai putrimu sendiri selama 45 tahun, dan pada akhirnya, demi Nora, kau mengusirku. Rachel, hentikan ini, karena masih belum terlambat untuk kembali. Hahaha. Tidak ada jalan kembali sekarang. Nora mengambil segalanya dariku, dan aku akan membuatnya tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Robert, tetap di sini untuk polisi. Aku akan pergi sendiri. Kau pergi sendirian? Itu terlalu berbahaya. Percayalah. Ibu, pencitraan termal menunjukkan ada 2 orang di dalam, 1 duduk dan 1 berdiri, dan yang berdiri memiliki pisau. Ibu, aku sudah meretas kamera keamanan pabrik, tapi kamera interior rusak. Tapi aku bisa mengacak komunikasi mereka, jadi mereka tidak bisa meminta bantuan. Oke, William, suruh orang-orangmu menyelinap masuk melalui belakang. Chloe, bersiaplah untuk mengacak kunci elektronik mereka. Kita akan menjebak mereka seperti tikus. Putri yang berbakti. Dia datang sendirian. Lepaskan ibuku. Sebutkan syaratmu. Aku ingin semua saham grup Sterling. Dan aku ingin kau berlutut di depanku. Akui kau penipu, ibu. Kunci pintu belakang rusak. Orang-orang William sudah masuk. Mundur. Atau aku akan membunuhnya. Kau gila. Ini adalah ibu yang membesarkan dirimu selama 45 tahun. Tidak, sejak dia memutuskan untuk membawamu kembali, dia bukan lagi ibuku. Kau tidak bisa membunuhnya.
Kunci dia di rumah tua Sterling dulu. Setelah penyelidikan selesai, kemudian serahkan dia ke pihak berwenang. Bu, aku di sini. Tenang saja, semuanya sudah berlalu. Bagaimana bisa dia melakukan ini setelah aku menjadi ibunya selama 45 tahun? Saat orang membiarkan nafsu dan keserakahan menguasai hati mereka, mereka tidak bisa melihat keluarga lagi. Nora, ambillah barang-barang Rachel Sterling. Tidak, ambillah semua barang orang itu dan buang semuanya. Karena aku tidak ingin melihat apapun yang berhubungan dengannya, tidak sedikit pun. Ibu Rachel, sepertinya ada kompartemen tersembunyi di belakang sini. Kenapa dia punya foto diriku waktu kecil? Rachel. Aku selalu mengira Rachel tidak tahu tentang pertukaran itu, tapi dia ternyata sudah tahu dari awal. Kamu di sini untuk menertawakanku. Dan kenapa tidak? Aku adalah calon ketua grup Sterling, pewaris yang dipilih Arthur Sterling. Tapi akulah putri kandung Arthur Sterling, pewaris sejati grup Sterling. Saat kamu berusia 8 tahun, kamu pergi ke gang dekat rumah ibu angkatku. Benar? Kamu sudah tahu, bukan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah tahu bahwa aku putri kandung keluarga Sterling. Kamu diam-diam datang menemuiku. Apa kamu lega? Lega karena kau mencuri kehidupan yang seharusnya untukku? Kau tahu selama ini, kan? Aku putri kandung keluarga Sterling. Kau diam-diam datang menemuiku. Apakah kau lega? Lega karena kau mencuri hidup yang seharusnya milikku. Tidak, bukan begitu. Lalu bagaimana? Aku takut. Takut sekali meninggalkan keluarga Sterling, jadi aku menemuimu, dan melihat ibu angkatmu sangat menyayangimu membuatku terbakar cemburu. Aku takut kau akan kembali dan mengambil semuanya dariku, jadi aku tidak berani mengatakan apapun. Jadi kau menganggap semua itu sudah seharusnya, dan menikmatinya sepenuh hati, menikmati cinta dari orang tua yang seharusnya milikku. Rachel, kau tidak hanya mencuri hidupku, tapi kau membawa rahasia ini tepat di depan keluarga Sterling dan memainkan peran selama bertahun-tahun sebagai putri yang sempurna. Kau bahkan bukan manusia. Jadi bawalah rasa sakit dan rasa bersalah ini dan hiduplah setiap hari untuk menebusnya. Bawa mereka semua masuk. Dan pengacara Wang. Nora, datanglah padaku. Anakku. Ayah minta maaf, sayang. Karena meninggalkanmu di luar sana menderita selama bertahun-tahun. Ayah, itu semua sudah berlalu. Pengacara Wang, di depan semua orang, umumkan keputusanku. Sesuai dengan keinginan Bapak Arthur Sterling, dia akan mengubah wasiatnya, mentransfer seluruh 51% saham di grup Sterling kepada putri kandungnya. Berlaku efektif segera. Ayah, kamu. Aku bukan ayahmu. Mulai hari ini, kamu dan keluarga Sterling tidak lagi terhubung. Ini 10 juta dolar. Anggap saja sebagai kompensasi karena telah membesarkanmu selama ini, sebuah tindakan baik terakhir. Ambil uang ini, tinggalkan kota sungai, dan jangan pernah kembali. Tidak, aku tidak mau uang itu. Aku anak perempuan keluarga Sterling. Aku tinggal di sini selama 45 tahun. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bawa dia pergi. Mulai hari ini, keluarga Sterling ada di tanganmu.
Untuk semua rekan kerja saya di grup Sterling, halo, semuanya. Saya Nora Sterling. Akhir-akhir ini, grup tersebut mengalami beberapa gejolak. Orang-orang menjadi gelisah. Banyak yang berspekulasi tentang kemana arah grup Sterling. Hari ini, saya berdiri di sini untuk memberikan jawaban kepada Anda. Grup Sterling itu kuat, tetapi juga ketinggalan zaman. 80% keuntungan kami masih berasal dari apa yang sudah ditinggalkan zaman, industri tradisional. Seperti kapal raksasa, tampaknya tidak bisa dihancurkan, tetapi lambung sudah retak. Jadi, keputusan pertama saya adalah reformasi. Selama 5 tahun ke depan, grup tersebut secara bertahap akan mengurangi investasi di industri tradisional dan mengarahkan semua sumber daya menuju satu arah. Kami akan membangun yang baru, berorientasi masa depan, kerajaan energi baru. Ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada 3 orang. Suami saya, dan 2 anak saya. Merekalah yang saat saya mencapai titik terendah, tidak menyerah pada saya, merekalah yang memberi saya keberanian untuk bangkit kembali. Semua yang saya lakukan bukan untuk uang, atau untuk kekuasaan. Perjuangan saya hanya untuk melindungi keluarga saya. Bos, berapa harga ikan ini? $30 per pon. Terlalu mahal. Bagaimana kalau 20? Arthur, berhenti berteriak. Mereka tidak akan menjualnya. Bayangkan aku, Arthur Sterling, yang menguasai dunia bisnis sepanjang hidupku, harus menemui jalan buntu di pasar sayur. Ini tahun kuda, ayo beli ikan ini. Semoga Nora tersayang berlimpah setiap tahun, dan sukses instan. Ikan kakek sangat lezat. 3 nenek adalah yang terbaik di dunia. Wow, cucu superstar kita dan cucu perempuan jenius benar-benar bisa memakan apa yang kamu buat, suamiku. Hahaha. Terima kasih, Ayah. Ambil lagi. Kamu. Apakah kamu menyalahkan kami? Semua sudah berlalu, Ayah. Mulai sekarang, kita hanya keluarga, orang biasa. Bagaimana kalau kita berfoto keluarga, untuk merayakan tahun baru yang sukses? Keren. Mama, duduk di sini denganku. Apa yang terburu-buru? Tentu saja sayangku duduk di sampingku. Ayo, semuanya, jangan berebut. Nora, duduk di sampingku. Untuk kesuksesan. Di usia paruh baya, takdir mempermainkanku dengan lelucon besar, dan kemudian memberiku hadiah luar biasa. Akhirnya aku menemukan jalan pulang, dan akhirnya mengerti apa yang lebih penting dari kekayaan dan status. Adalah keluarga yang ada di sisiku, dan dunia yang penuh kehangatan dan kehidupan ini.